Semuanya pada kaget bener. Hah, Sabo gitu, kok bisa ada Sabo gitu kan. Ada yang mempertanyakan ini kalau orang yang nggak ngikutin One Piece sebelumnya paham nggak konteksnya gitu. Iya ya. Gimana cara mereka ngeramunya biar jadi satu? Apakah Long Ring Long Island dimasukin ke Skype atau justru digeser ke Enies Lobby sama Water Seven ya? Kita nggak tahu. Tapi bisa aja disatu-satuin jadi kerasa lebih padat aja gitu. Terus terang kurang masuk. Maksudnya bukan, sekali lagi bukan berarti Inaki jelek, tapi dialognya agak dipaksakan mirip sama manga. Ya pas dia ini deh, kalau nggak yang pas dia dieksekusi sama Bagi juga yang itu menurut gue sebenarnya salah satu yang paling susah buat diadaptasiin sih, yang kayak Balik lagi di ceramah bersama gua. ini bukan ceramah, jangan kebiasaan. Oh, enggak, beda. Makanya kita bertiga, ini kita di ngemeng gitu. sorry deh. Ayo kita ulang. Oke guys, balik lagi di ngemeng kali ini. Ngobrolin apa aja? Biasanya saya bagian tepuk tangan di belakang, ini nggak ada tepuk tangan. Kali ini muncul di depan Iya. soalnya Heral. Kasihan teman saya lagi cuti katanya. Ya, Maklum ya, udah mulai menjelang lebaran. Iya, jadi betul. kelihatan ya siapa yang tidak pulang kampung di sini ya. Bertiga gitu. Benar. Cuman ya karena emang hari ini kita mau ngebahas ini soalnya sebuah live action yang lagi rame banget. Iya. Jadi sayang kalau kita tunggu sampai habis Betul, lebaran. betul. Makanya mau nggak mau kita syuting sekarang deh. Iya, di Ngemeng. Ngemeng. Ngobrolin game, movie, E-sports game. Nggak ada e-sport. Enggak ya? Game, movie, geek stuff. Intinya itu dah. Intinya itu dah. Animenya mana? Animenya ada. Biasanya ada bantuannya di sini tuh lagi nggak ada gitu. Ya intinya kita bahas yang asik-asik aja Yap, gitu. gitu. Di Ngemeng. Kenapa nggak di ceramah? Karena hari ini sebenarnya berhubungan sama film juga kan, live action itu. Jadi kita masukinnya di ngemeng aja. Oke. Dan supaya tidak naik di hari Kamis. Ya, karena udah penuh nih slot ceramahnya apa Sama boleh buat. kasihan juga editor kita. Kasihan juga editor kita. Butuh pulang kampung. Butuh Itu pulang dia. kampung. Itu sih alasan. Oke, tapi sebelum mulai pastinya kita like and subscribe dulu dong channel Upstation Medianya gitu, dan buat yang di HP juga bisa langsung di hype aja biar videonya muncul paling atas. Yang di HP, yang di HP. Yang di HP Ya. aja Yang di gitu. HP. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Dan juga buat kalian yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diterima. Nah ini pas videonya naik, kita udah lebaran gak sih? Kami mengucapkan selamat Idul Fitri hari Bukannya ini naiknya kapan? Ini rencananya di minggu ini sih. Senin malam kalau Enggak weekend aja weekend. Oh ya kan, ya udah berarti. Weekend udah ya? weekend pas lebaran. Oh pas lebaran. Ya, Oke, jadi berarti pas ini sekaligus tayang kita mengucapkan selamat Selamat Idul Fitri. Mohon maaf Berapa lahir Hijriah? dan batin. 1448. Pokoknya di sini ntar di sini sama editornya ya. Ditambahin. Iya, Pokoknya mohon maaf gitu lahir deh. dan batin. Kalau ada salah-salah kata dan perbuatan dari kita, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di ngemeng selanjutnya. Oke, bye-bye. Mas, Belum ini juga udah 20 dibahas, menit, Mas. Pak, ya. Udah 20 menit. di sini-sini doang ya. Kasihan editor. Masuk. Oke, kita mau bahas dikit soal soal live action yang lagi rame nih. Soalnya yang datang kan langsung host drama nih, berarti ada hubungannya langsung sama One Piece. Pastinya. One Piece season 2 yang ini bakal ditulis di judul ya, One Piece season live action season 2 standar baru live action. Betul. Iya. Berat. Ya, kita mau bahas itu. Apakah benar dia pantas jadi jadi standar baru ya di live action? Karena kalau kita bandingin sama live action yang ada sebelumnya kan kayaknya meh gitu ya. Disclaimer aja, mungkin aku duduk di sini karena aku salah satu orang yang ini ya, yang paling nggak suka sama yang namanya live action sebenarnya. Karena pengalaman live action pertama saya adalah Dragon Ball. Dragon Ball sama. Saya itu, juga. itu the best. Itu the best. Maksudnya Dragon Ball itu harus ada kelasnya tersendiri gitu. Kalau yang lain kan ada yang jelek, bagus. Nah, kalau ini punya levelnya sendiri Dragon Ball sendiri tuh. ya. Iya, jadi Tier tersendiri. kan ada bagus, jelek banget. Nah, ini Dragon Ball live action. betul. Paling bawah. Ya jelek Paling banget. bawah. Terus bawahnya title-nya Dragon Ball. Iya, Dragon Ball live action itu Tier. saking bikin trauma. Tayarnya dari S sampai F doang. Kalau
Dragon Ball Z udah Bawahnya, itu bawahnya udah. Dragon Ball Z. Udah ini saking jeleknya gitu, dan begitu muncul ini karena kan saya nakama jalur belakang layar. karena nonton live karena action. kerjaan sebenarnya. Jadinya saya merasa harus menonton live action dan alhamdulillah terhibur. Oh gitu. Terhibur. Apa jangan-jangan Dragon Ball itu gagal karena nggak ada campur tangan dari Akira Toriyama? Mungkin. Menurut kalian gimana? Enggak sih, itu zaman itu Hollywood tuh masih belum terlalu terbuka sama ini luar. Maksudnya Iya, mereka iya. masih percayanya cuma ngambil IP-nya doang, jadi kasarnya gitu. Scriptwriter-nya kan ngerasa oh gue lebih bisa bikin cerita yang bagus nih daripada Akira Toriyama gitu. Jadi mereka nggak ngehargain source materialnya kalau menurut gue gitu. Kalau yang One Piece kelihatan jauh mereka emang suka gitu sama universe One Piece, makanya mereka bisa bikin skenario selain maksudnya selain karena ada Oda ya. Mereka ini penulis skripnya gue yakin ini mereka pada suka One Piece juga dan mereka respect gitu, nggak berusaha bikin adaptasi ini versi gue nih yang lebih bagus daripada pengarang aslinya. Nah, yang terjadi sama Dragon Ball menurut gue tuh kayak gitu. Jadi Hollywood ngerasa gue bisa bikin Dragon Ball yang lebih bagus gitu daripada Akira Toriyama, tapi hasilnya nol besar, minus malah bukan nol lagi gitu. Gitu. Tapi kalau menurut Bang Troy gimana soal One Piece live action? Karena kan dia nonton pertama nih. Iya, ini yang Dia ikut nonton pas pertama. screeningnya nih Oktra nih dari kita, karena cuma satu Yang orang. Ceritain dong, ceritain season dong. 2-nya ini kan. Yang season 2. Ya gue cukup ini sih terkejut terheran-heran ya. Kejut abang terheran. Banyak beberapa momen yang ini ya yang harusnya nggak ada di manga, nggak ada di animenya, tapi ada di live action tuh cukup ya antara dibilang keren sama kok mempertanyakan kok ada di sini gitu-gitu kan. Itu sama apa actionnya sih menurutku cukup Keren banget. bagus diadaptasinya ke live action gitu. Oh ya, sebelumnya mungkin ya disclaimer aja kita spoiler ya. Betul. Karena ini udah tayang dari tanggal 10 kemarin, jadi harusnya banyak yang udah nonton juga dong Betul. harusnya gitu. Jadi nggak apa-apa lah ya kalau kita spill adegan-adegannya dan udah tersebar banyak juga soalnya di sosmed benar gitu kan. sih, Di benar, sosmed benar, itu benar. mungkin saking ininya ya, saking hype-nya dan banyak ya itu banyak nakama baru dari One Piece live action ini Benar. sebenarnya kan. Jadi ya mungkin ada yang FOMO, ada yang FOMO. ya pengen ikut-ikutan aja, tapi ya bagus nggak apa-apa. Banyak jalur Semakin live action ini memperluas banyak kok Iya. nakama jalur live action. Ya termasuk anaknya Kostip. Iya, Oh iya. Udah nonton live action Dia duluan. mencekoki anaknya dengan One Piece sejak usia dini. Buat bapak-bapak di luar sana mungkin bisa mencontoh. Banyak kok, pasti gue yakin banyak nakama bapak-bapak yang udah Iya. mencekoki anaknya dengan One Piece. Sama menurut gua karena mungkin ada banyak orang alasannya wah males ngikutin One Piece udah terlalu jauh, udah terlalu kebanyakan. Nah, ini mungkin salah satu alasan orang-orang bisa jadi nakama yang melalui live action ini gitu. Karena Kesempatan. memang benar-benar ceritanya tuh kadang suka benar-benar dipadetin Dipadetin. gitu. Jadinya mungkin ini sampai ada gua dengar dari X ya kalau nggak salah. Kemungkinan live action ini maksimal cuma sampai 20 season. Oh. Gitu. Jadi nggak terlalu panjang gitu. Make sense. 20 season. Itu masih termasuk panjang. 20 termasuk season sih panjang sih, apalagi kalau nggak keluar tiap tahun ya kan nggak tahu Iya nih, ini lagi. jaraknya bisa 2 tahun atau 1 tahun. Sama harus nggak tahu. mempertimbangkan umur dari pemeran Itu juga kan. Masalah dari live action saya dari dulu sih itu sih soal umur itu. Kalau feeling gue kayaknya nggak nyampe sepanjang itu, tapi Iya, itu nanti kita bahas deh. Pokoknya kita masuk dulu nih kayak yang paling pertama kan dari episode 1 tuh udah banyak tuh pas Iya, screening kan kayak misal kemunculan Barto sampai yang paling gede ya kemunculan Sabo. Itu unexpected banget. Kita dalam satu bioskop itu kita FYI aja kita waktu itu pas di Netflix nontonnya di bioskop CGV ya? Cineplex ya. Oh Cineplex ya waktu itu. Iya. Itu semuanya pada kaget bener. Hah, Sabo gitu kok bisa ada Sabo gitu kan. Soalnya itu satu bioskop semuanya nakama ini semua Iya. kan perwakilan komunitas, Bener. KOL gitu ya. Bener, kok bisa ada Sabo gitu kan. Pertama kita ngelihat Barto aja maksudnya kagetnya tuh ya oke lah pas di flashback itu diceritain Sabo emang di lockdown awalnya ngefans sama Luffy di lockdown. Nah mungkin di sini diperjelas gitu. Tapi bisa ada Sabo, kok bisa ada Sabo gitu. Cuma memang nggak salah, cuma memang kayak oh mungkin ada juga yang diceritain di sosmed. Gue juga lihat ada beberapa nakama yang berteori ada sosok dari belakang tuh sosoknya seperti Sabo pas di manga kok. Oh. Sosoknya seperti Sabo di manga. Mungkin ini cara Oda menjawab dan ternyata Sabo tuh benar-benar ada di sana karena ya dia kan
bisa dibilang tangan kanannya ini kan Dragon kan. Jadi ya make sense juga dia ada di Make sana sense. karena di sana ada Dragon juga gitu. Itu ya pasti namanya Dragon kan pasti butuh pengawal kan. Betul, Ibarat betul. presiden ke negara lain sendirian kan mustahil betul, gitu. nggak Pasti dia mungkin. punya pengawalnya gitu lah. Bener-bener, dan Sabonya kan masih yang belum balik ingatannya masih Betul, ini kan. betul. Makanya dia nggak nyapa Luffy atau apa ya wajar karena belum ingat sama sekali, dan Dragon juga nggak tahu hubungan mereka kan. Betul, Dragon kan mungut Sabo tuh pas dia udah berlayar sendirian terus ditembak Benar, kapalnya gara-gara ngalangin Tenryubito, terus ditolongin Dragon. Jadi Dragon nggak mungkin tahu hubungan dia sama Luffy sih. Iya, Gitu. betul. Walaupun pelengernya sama-sama aja ya pelengger-pelengernya kan. Iya. Pas diangkut temenan gua nih. Terus pas diurus kok kayak anak gua nih gitu. Kelakuannya mirip Kok mirip nih kelakuannya gitu kan. Iya itu sih pas first screening sih benar-benar shock sama itu kan soalnya udah mau ending ya pas Sabo keluar itu. Benar-benar. Itu benar-benar bikin shock sih. Langsung rame dong itu Rame benar-benar banget satu bioskop ya. itu rame banget gila. Nah, ini yang bikin aku baca di komen-komen, kita kan sering ngepost soal One Piece live action dan aku baca komen-komennya gitu kan. Salah satunya yang pas adegan Sabo ini ada yang mempertanyakan, ini kalau orang yang nggak ngikutin One Piece sebelumnya paham nggak konteksnya gitu. Iya ya. Enggak. Ya Nggak akan kan? paham Enggak. sih. Kalau yang nakama baru jalur live action pasti nggak tahu ya, paling dia nyangkanya oh ini tokoh penting, tapi Iya, kan iya. nggak dikasih tahu nama, nggak dikasih Iya, tahu apa-apa, udah sih nggak bakal Jadi, nyangka yang aneh-aneh. Akhirnya bakal jadi ini mungkin jadi kayak hook istilahnya ya. Hook yang gagal ya? Enggak, maksudnya hook buat buat yang tadi nonton yang belum ngikutin One Piece sebelumnya mau nonton di episode berikutnya gitu. Di season berikutnya gitu. Lebih ke foreshadowing ala Oda biasa. Jadi nanti kalau misalnya Sabo muncul, let's say di season 8, season 10 gitu misalnya, pas Sabo muncul, yang emang nakama jalur live action pasti, lah ini kan yang Ini ada di emang waktu di season 2 2 gitu. Sama kayak kita pas dulu Rylak muncul di manga. Kan mirip tuh. Rylak muncul di volume 2 kalau nggak salah, pas dia marahin Shanks sama Buggy berantem. Iya, iya. Pas udah di volume berapa lah, Shabody gue lupa volume berapa. Tapi begitu Rylak muncul, lah ini kan orang yang waktu itu marahin mereka gitu. Iya, berarti benar emang udah ciri khas Oda banget ngasih foreshadow kayak gini kok ya. Benar. Ternyata di live action juga diterapin juga sama si Odanya kayak gini. Itu makanya yang gue salut banget sama live action. Menurut gue live action itu caranya Oda semacam ngasih retcon, menyempurnakan lah. Maksudnya kan dia nulis One Piece ini udah 20 tahun Iya. yang lalu lebih gitu. Udah pasti dia bisa revisit dan memperbaiki gitu. Jadi lebih sempurna. Lebih bagus di satu sisi ceritanya. Memang ada keterbatasan karena beda medium sekali lagi gitu ya. Jadi nggak mungkin, menurut gue tetap nggak mungkin bakal lebih bagus dari karya originalnya. Betul. Tapi ya buat beberapa bagian itu kayak kerasa lebih bagus karena ya tadi misal Barto dimunculin, Brook dimunculin, Sabo dimunculin, itu kan jadi kayak ngasih lebih lengkap gitu, lebih komplit backstory-nya, jadi nanti pas mereka suatu saat muncul gitu. Ada juga yang bilang itu salah satu cara supaya nanti di live action season berikutnya itu nggak ada flashback tidak perlu. Betul. Iya sih. Betul, Jadi biar kayak, nggak terlalu udah bertele-tele. nggak usah flashback lagi kan udah sejalan nih jalannya Iya, nih. iya. Udah diceritain gitu kan, misalnya soal si Brook gitu, Rumbar Pirates di episode 2 kan dikasih lihat tuh maksudnya mereka yang ini sama Labun. Kalau dulu kan cuma dikasih lihat Labun ditinggalin sama bajak laut, gak dikasih lihat siapa ininya. Nah kalau nanti ya cukup flashback sedikit juga orang lah udah langsung tahu yang di season 2 ini ini bajak laut yang waktu tinggalin Labun. Mungkin itu juga yang bikin ini ya orang-orang yakin ini nggak akan panjang gitu seasonnya. Betul. Paling sepanjang-panjangnya 20 ya. Ya. Sebenarnya kayak kalau dipikir-pikir 20 kan panjang. 20 Cuma udah kalau panjang. diingat manganya sampai sekarang belum selesai. Iya, itu dia. Itu dia. Sebenarnya itu apa? angka yang wajar gitu kan. Sama sampai waktu itu gue sempat bilang sama Kostif, kok apakah kemungkinan ini bakal ada arc yang nggak dimasukin gitu loh. Gitu kan. Mungkin kayak Foxy apakah masuk apa enggak, karena dia kan kayak Ya, apa dia ya? selingan ya? Iya, Nah, selingan gitu-gitu kayak. Tapi sebenarnya Ada yang episode pentingnya sih. Foxy itu seru aja kayak kalau dimasukin gitu. Makanya yang Long Ring Long Land kan Long Island kan itu pentingnya yang pas ada kedatangan Aokiji ngomong sama Robin gitu, itunya penting. Jadi feeling gua nanti ke depannya ya mungkin mereka bakal disatuin. Kayak di yang season 2 ini juga mungkin ada beberapa hal-hal yang dipadetin gitu. Jadi ceritanya bisa lebih cepat. Kayak satu season ini dia langsung berapa volume tuh, dari awal masuk Lockdown, masuk Whiskey Peak, Little Garden, Drum
Kingdom Island itu Kingdom. langsung semuanya Iya. jadi 8 episode doang gitu. Satu season bisa 4 arc gitu ya. jatuhnya. Mungkin bisa dicepetin gitu jadinya. Jadi mungkin jadi bagian dari Skype mungkin nanti gua nggak tahu lah, maksudnya ntar gimana kreativitas para penulisnya sama Oda juga nih. Gimana cara mereka ngeramunya biar jadi satu. Apakah Long Island dimasukin ke Skype atau justru Iya. digeser ke Enies Lobby sama Water Seven ya, kita nggak tahu. Tapi bisa aja disatu-satuin jadi kerasa lebih padat aja gitu. Iya. Gitu sih. Dan intinya kemarin juga dibilang Oda udah nentuin nih ending buat yang si live action bakal di mana gitu ya. Betul. Dan sekarang proses syuting yang season 3 udah berjalan, Udah berjalan. juga ya. Dan kita belum tahu juga tayangnya kapan, tapi sekarang kita bahas dulu 2027. season 2. Akhir 2027 atau awal Oh iya, 2028. 2027. Tadi udah ada beritanya. Oh, setahun berarti ya. Setahun. Kemarin kan Karena back to season back 2 2 tahun. syutingnya. Iya sih, Kalau yang Jadi season langsung. 1 ke season 2 tuh nggak back to back karena mereka Ngecek. ngeliat dulu, Cek cek ombak dulu, Cek ombak sih. responnya gimana nih. Benar-benar. Tapi kalau memang dia mau bikin banyak dan mungkin jedanya setahun sekali sih masih bisa masuk masih sih ya. masuk masuk. Penonton ya ininya belum keburu tua. Ya, iya, Kayak betul. Stranger Iya, Things. iya. Benar. Udah anak-anak tapi masih Tiba-tiba udah remaja semua gitu. iya. Oke, tapi ngomongin soal One Piece season 2 ya, mungkin bisa ditampilin ya. Ya, Soal ini Skornya kita sempat masih ya. post di Upstation, skornya masih 100% buat loh di yang Tomatometer. apa kalau yang tomat ini? Kritikus. Kalau yang Popcorn 95. netizen udah turun kemarin kita post 96 sekarang 95. Itu masih gede sih. masih gede sih. Maksudnya masih ini kan maksudnya sebuah hal yang jarang untuk sebuah live action ya. Apalagi Yap. kemarin karena aku perbandingannya kemarin cuma Dragon Ball kan jelek ya. Jadi aku kemarin coba nonton dikit-dikit Avatar. Live action tuh yang Last Airbender kan, bukan Airbender. Avatar. Bukan Avatar film. Bukan yang padangnya ada bukan. coraknya, bukan. Yang Netflix juga itu Iya. kan sama. Dan ketika nonton ya aku ngeliat emang ada beberapa hal di One Piece yang nggak ada di Avatar sih. Salah satunya ya soal dialog. Jujur waktu pertama kali nonton, aku pas pertama nonton ngelihatnya kayak agak cringe jujur ya. Maksudnya kalau dibandingin sama ini ya soal live action kan soalnya perbandingannya paling kalau di anime kan nggak banyak kan sebenarnya. Paling ada di yang Sebenarnya gua bilang gini, Avatar. live action anim tuh sebenarnya udah banyak, cuman emang nggak ada yang Nggak ada works. yang works gitu kan. Yang paling bagus tuh Rurouni Kenshin. Banyak yang bilang itu yang paling bagus. Iya. Cuman itu masih terlalu Jepang sih. Cuma Tapi Jepang oke dan lah, maksudnya itu bagus lah, itu Jepangnya bisa tuh diterima. juga Jepang TV show kan, maksudnya bukan sekelas Netflix yang udah Production terus deliver value-nya gitu. beda. Death Jadi- Note gimana Death Note? Sampai 3 loh. Dia live actionnya 3 loh guys. Iya padahal filmnya cuma 2 season. Iya. Anime cuma 2 season. Dia Aneh sampai banget. 3 versi loh. Aneh banget cuy. Tapi ya iya, kalau ngomongin soal dialog, kamu ngerasa kayak ada kakunya gitu loh. Soalnya kita tahu kan kalau misalnya One Piece itu kan terutama Luffy ya. Ini yang aku sering baca di ini itu aktingnya Luffy itu katanya nggak Luffy banget gitu. Pas di take. Nah ini lucunya dia aku nontonnya gini. Jadi dia pas di take dia tuh kayak ketahan sama dialog. Karena kita tahu kan kalau Luffy di anime kan kayak ceplos segala macem Iya. dar cepet gitu kan pace-nya. Cuma kalau pas di film ya ketahan itu jadi kayak pace-nya agak lebih lambat gitu. Cuma pas dia promo itu Luffy banget. Katanya Benar. ada yang bilang kayak gitu gitu. Ini tadi mau gue bahas sebagai salah satu kekurangannya juga nih. Karena gini, Inaki Godoy emang cocok banget sejujurnya Ya. personalitinya, makanya dia sampai direstuin sama Oda. Cuman masalahnya sebenarnya menurut gue adalah di script writernya. Dia bikin skripnya mungkin kurang personalized. Jadi harusnya dia ngubah dikit. Dia terlalu setia sama source materialnya, terlalu setia sama manga atau animenya gitu. Jadi dialognya yang paling pengen gue sorot, contohnya pas dia mau ngajak Chopper gabung, kayak Iya, kurang deep, karena kan ini pakai bahasa Inggris ya. Jadi dia bilang kan yang padahal adegannya itu udah keren banget kan yang dia just shut up, let's go apa gitu. Just shut up terus apa gitu. Nah itu tuh kurang kena gitu sama karakter si Inaki Godoy yang jadi Luffy-nya. Harusnya dia kalau misalnya bikin ini yang sesuai, potong aja just-nya langsung shut up, let's go langsung gitu. Itu lebih dapet gitu, energinya lebih cocok buat si Luffy versi live action. Kalau di manga mungkin dialognya kayak gitu dan kita kan ya berdasarkan imajinasi masuk aja gitu kata-katanya. Cuman kalau udah ngomongin live action itu kan udah berhubungan sama orang acting di depan layar, ya harusnya sedikit disesuaikan sama karakter atau kepribadian aktor-aktornya juga gitu, cara mereka ngebawain. Soalnya beberapa jadi kayak terus terang kurang masuk. Maksudnya sekali lagi bukan berarti Inaki jelek, tapi dialognya
agak dipaksakan mirip sama manga ya pas dia ini deh, kalau nggak yang pas dia dieksekusi sama Bagi juga yang itu menurut gue sebenarnya salah satu yang paling susah buat diadaptasiin sih, yang kayak sorry guys I'm dead kan harus kalau di manga atau di ini kan gitu dan itu maksudnya dapat feel-nya, tapi kalau di live action kemarin terus terang itu kurang sewah itu gitu. Maksudnya kalau di manga pas baca itu tuh kerasa banget gitu, kayak si Luffy tuh emang udah nerima aja dia bakal mati tapi masih tetap dibawa ceria, dibawa tetap happy, sorry guys I'm dead sambil ketawa sambil gitu kan tangan ininya. Tapi kalau pas di live action kemarin nggak sampai sekuat itu gitu feel-nya. Mungkin ya harus diubah dikit dialognya atau gimana, gue nggak tahu deh. Sama selain dialog sama properti yang pasungnya kan nggak ada. Nggak ada. Itu kan cukup ikonik juga. Cuma ditaruh doang ya. Iya. Jadi yang gue lihat di situ Luffy-nya gerak-gerak. Jadi si Baginya juga gue mau tebas lu di mana nih gitu kan. Gitu kelihatannya agak aneh kalau nggak ada pasung-pasungnya itu sih. Ada beberapanya. Jadi ini kita bahas kejelekan-kejelekannya dulu, kekurangan dulu. Karena di luar sana udah kebanyakan bagusnya. Aku mau bawa biar kita netral kan. Maksudnya kan kalian One Piece. Aku kan nggak terlalu. Jadi aku coba bawa yang diomongin netizen aja gitu. Tapi salah satunya ini. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kita kan nanti abis ini mungkin kita baru bahas yang kelebihannya ya. Jadi mungkin kita bahas kekurangannya dulu. Yang aku baca-baca ya di ini ya. Tapi emang setelah nonton ini terus aku coba buat nonton yang Avatar, ternyata yang Avatar lebih kaku. Actingnya, dialognya juga lebih juga ini. Ya. Tapi ya gitu ya. Soalnya kalau kita bandingin sama siapa namanya Iron Man, Robert Downey Jr. Dia kan banyak improvisasi gitu kan. Nah, benar. Harapannya sih sebenarnya Inaki Gode, mungkin banyak yang berharap Inaki Gode bisa lebih Luffy seperti pas dia promo gitu. Soalnya kalau kita lihat pas promonya kan dia bener-bener ceria banget. Emang karakter aslinya Inaki harusnya gitu. Dan cuman sampai orang ngelihat kayaknya nggak ada yang bisa jadi Luffy selain Inaki. Benar. Makanya menurut gua berarti kesalahannya kemungkinan besar memang di skripnya. Dia jadi agak kaku karena skripnya yang kaku. Soalnya gini, improve itu terus terang nggak gampang gitu. Kalau lu acting itu nggak semua orang bisa jadi Robert Downey yang seenaknya improve-nya gitu. Emang sesusah itu. Lu bayangin lu udah harus mainin mimik muka, lu harus ngafalin dialog, harus ngafalin gerakan, adegan. Lu nggak mungkin bisa improve seenak jidat gitu. Apalagi Inaki kan bukan aktor yang udah pengalaman puluhan tahun, dia masih muda loh ini. Jadi itu aja udah bagus maksud gue. Jadi emang skripnya yang harus di tweak. Tapi memang dibilang juga si Inakinya dibanding sama season 1 memang season 2 ini lebih improve gitu. Lebih improve sebenarnya. Jauh bagus gitu. Maksudnya Mas udah ada sebenarnya kalau dilihat sih improvisasinya sih ada. Cuma nggak kelihatan. Mungkin sih kalau feelingku kayaknya ada improvisasi dia yang nggak diterima gitu. Ya. Dia gak sih kayak ada yang mungkin nggak masuk, nggak lolos ini kali ya sama. Biasa kayak gitu kan terserah apa kata sutradaranya. Udah dibikinin gini karena dia kan bukan artis gede. Kalau Robert Downey kan mungkin ada segan-segannya kan. Di satu sisi itu juga sebenarnya kalau aktor-aktor yang baru pasti lebih sungkan. Karena gini, lu kalau pas acting misalnya mainin adegan itu kan aktor banyak sama orang-orang lain satu set. Lu kalau misalnya improve terus ngaco, itu kan pasti harus di-cut ulang lagi. Bener. Lu kalau kebanyakan nge-cut itu pasti lu bakal disebelin sama orang-orang. Jadi emang gak banyak aktor-aktor baru gitu yang berani improve seenak jidat gitu. Mereka pasti berusaha ya stick sama ininya aja, script sama emotionnya gitu. Soalnya kalau terlalu banyak aneh-aneh, entar di-cut lagi orang kesel. Anjir lu bisa acting gak sih gitu? Pasti digituin. Benar sih. Lu bisa baca gak sih skripnya? Bisa baca gak sih? Dia benar. Ya udah ngikutin yang udah disediain aja. Di satu sisi gitu. Makanya gue sedikit maklum gitu. Tapi emang gue setuju sama Hera, emang banyak dialog-dialog di season 2 ini yang cukup kaku, cukup terlalu scripted gitu kesannya. Padahal ya akan lebih bagus kalau dibikin skripnya yang lebih ngalir, yang disesuaikan sama kepribadian si aktornya, nggak cuman karakter di ceritanya tapi aktornya juga gitu. Jadi lebih pas. Kayak siapa lagi yang nggak kurang masuk menurut gue beberapa di skripnya tuh. Oh ini adegan yang pasti Hiriluk ke kastil itu kayaknya ada yang bagian yang dihilangin gitu. Jadi nggak dapet. Dia tuh kan sebenarnya habis dikasih obat sama Chopper yang padahal racun. Dia kan ngedenger, harusnya tahu kabar soal dokter 20 itu sakit keras lah intinya, butuh bantuan, makanya dia buru-buru ke kastil. Selain dia udah minum racunnya Chopper juga. Tapi kalau yang di live action vibes yang didapat
atau nuansa yang dia dapat tuh dia ke ini karena dia tahu emang bakal mati, jadi udah mendingan mati Dia di mau Drum mati di Kingdom situ, aja iya, gitu. iya. Bukan karena mau nolongin dokternya, karena abis itu juga nggak ada kesan kalau dia mau nolongin dokter gitu ininya kayak ditipu, padahal kan itu sebenarnya dia ditipu sama si Wapol dan itu bagian dari rencana Wapol. Entah mungkin ada adegan yang dihilangin atau skrip yang dihilangin, gua nggak tahu, tapi di situ yang jelas memang kurang dapet alasan dia pergi ke kastil si Wapolnya gitu buat Iya. nolongin dokternya. Oke. Benar. Terus ada satu lagi yang mengkritik. Ini kalau nggak saya Eno Bening yang bilang. Dia Iya bilang lagi? One Piece live action season 2 ini terlalu diwesternisasi. Ada bagaimana diwesternisasi. Salah satunya yang disorot, yang aku sorot, yang aku lihat dan kayaknya ada benernya, tapi juga salah juga. Itu pas Nami bisa mimpin Straw Hat. Jadi dia kayak mimpin kayak ini kayak gini tapi kayaknya Oh, yang ngasih komando pas dia lagi pernah di kapal ya. kayaknya di awal-awal deh itu. Di pas naik Reverse Mountain kalau nggak salah. pas naik, iya. Dia ngasih komen, tapi kayaknya di manganya juga beberapa kali Nami ngasih ini sih, Iya. ngasih Make sense komando kan. Enggak, memang karena kan basicnya Nami kan navigator. Navigator. Kan? Dan Dia yang maksudnya tahu. kalau di antara 5 itu yang paling waras sebenarnya Nami kan. Iya, Jadi ya wajar gitu, wajar maksudnya gitu. No Bening di westernisasi tuh dia masukin agenda woke Itu dia. di mana women empowerment gitu Iya, ya. kan. Enggak juga, emang Nami di manganya Enggak, kan memang. Nami yang sering ngasih komando kalau lagi berlayar mah semua nurut kata Nami. Maksudnya kapan harus gulung layar, kapan harus inin roda kemudi, Iya. semua pasti percaya sama Nami. Enggak ada lagi yang mau percaya sama Zoro. Iya, apalagi di situ belum ada Helmsman kan, belum ada. Itu belum ada Jinbe, Jinbe. masih jauh. Jauh banget. Jauh banget. Masih belum ada, Bang. Sama di balik ya peran-peran yang tadi kita bilang mungkin ada yang kurang atau apa segala macam, tapi banyak juga yang mengapresiasi perannya si Carita Chandran. Itu Oh, iya. bagus katanya di situ. Perannya dia. Vivi ya. Itu keren banget sih, makanya itu gue masih heran kalau masih ada orang yang ngehujat dia cuman karena warna kulitnya doang Iya, gitu. iya. Oh, bukan warna rambutnya. Enggak. Warna rambutnya biru. Anda tadi bilang ya. Gue merasa memang nggak apa-apa memang warna kulitnya, tapi yang bikin nabrak tuh rambutnya. Iya sih, Iya, tapi biar sesuai. tapi kalau warna Iya. rambutnya diganti sih juga. Iya, memang. Jadi aneh nanti. Memang. Makin lebih dihujat lagi iya. ya. Ngubah karakter di Dragon Ball lagi nih kan. Ya karena ras Alabasta memang ras di padang pasir, jadi masih masuk dengan orang berkulit gelap, dan aktingnya Vivi sih luar biasa ya. Bagus banget kan. Gua bini gue kan nonton Bridgerton, si Carita Chandran tuh main di situ walaupun cuman sebagai bintang tamu, maksudnya tamu lah gitu ininya. Tapi selama dia muncul itu benar-benar scene stealing banget di season itu, dia jadi dapat spotlightnya lah, mencuri spotlight bisa dibilang karena aktingnya luar biasa, dan sekali lagi dia ngasih lihat performa seperti itu di season 2 One Piece ini. Iya. Gila sih, maksudnya acting dia termasuk yang paling oke menurut gua. Jadi yang paling oke. Iya loh. Tapi banyak sih sebenarnya oke terus terang. Tapi salah Vivi satu termasuk yang paling top. oke. Iya, salah Menurut gue paling oke Sabu. Enggak dong. Sabu cuma diem doang. Nongol diem doang. Jadi Willy Wonka. Jadi Willy Wonka. Iya lagi mirip lagi. Jadi Willy Wonka. Charlie and Chocolate Factory. Iya. Enggak, Pabrik coklat mana yang mau gue hancurin? Tapi yang Sabo mah masih sengaja emang biar jadi kalaupun aktornya nanti suatu saat ganti ya enggak masih. Ketuaan. Kan enggak tahu maksudnya aktornya enggak jelas, mukanya agak-agak di ini gitu kan, maksudnya Tapi lu kecil. coba pas yang itu ada yang di enhance, kelihatan banget dia tua banget. Kayak dibandingin sama Inaki kayak tua banget. Kayaknya beda aja jauh kita. deh. Kita belum mau rekrut aktor beneran. Ya udah lu aja deh kameramen aja. Super truck belakang. Iya, lu lagi nganggur, nih pakai topi, pakai topi jas, dah. udah, masuk. Buat bentaran doang kok gitu. Terus gak jelas juga muka lu gitu kan. Ternyata ada AI di enhance. Tua bukan. Enggak. Kok Abang Luffy? Tapi balik lagi ke Vivi tadi ya. Gue setelah jalan beberapa season, gue kayak langsung into banget sama Vivinya gitu loh. Kayak jadi ini orangnya emang sebenarnya udah pas sebenarnya jadi Vivi. Emang dia mendalami perannya bagus banget dan lain sebagainya. Itu keren sih. Cuma aku penasaran, itu kan Vivi udah bagus. Aku penasaran sama komunikasi dia sama si siapa bebeknya lupa. Karu. Karena nggak ada kan. Ya, itu harusnya cukup itu disayangkan. sebenarnya harus sudah ada ya. Sayangnya kok. harusnya
udah ada. Itu sayang Naruto banget yang udah dari dihilangin. awal kan. Tapi sebelumnya dia juga pas di live action ini dia sempat ada bilang ada Karu. Berarti kemungkinan season 3 ada Karu Season ya. 3 harusnya ada sih. Ketemunya mungkin di Alabasta mungkin. Berarti baca CGI-nya habis. Mungkin ya, mungkin. Mau Nanti bikin buat bebek, season 3 udah ada. Itu nanti kita bahas keunggulannya terus terang memang production value-nya gila-gilaan sih One Piece. Makanya CGI-nya gila-gilaan. Tapi nanti itu kita bahasnya. Balik lagi ke soal ini deh yang kekurangan-kekurangannya lagi. Menurut kalian masih ada lagi nggak nih yang kurang-kurang dari season 2 ini? Kalau gue seperti yang sering gue ngomong, adegan Sanji berantem sama Mister berapa itu kok ya? 13. 13 ya? Mr. Iya 13 ya? sama Miss Yang Friday. di rumahnya si Mr. Tree itu ya. Iya. Menurut gua itu kayak CG-nya Mr. 13 itu masih kayak kurang pas gitu loh. Sanji nendang kemana, Mr. 13-nya ada di posisi mana gitu-gitu. Coba kalian kalau kalian fokus coba ditonton lagi deh. Apa itu kayak masih Miss kayak Friday, kurang Miss pas-pas Friday gitu sama loh kok. Sanji. Gitu. Nah, Positioning si Positioningnya ininya ya. benar. Itu tuh masih kayak kurang pas aja menurut gua. Cuma overall kalau secara berantem ya oke aja sih. Cuma ya kurang pas aja posisinya. Pas Sanji nendang, nendangnya kemana tapi si Mr. 13-nya di mana gitu Iya, gitu loh. yang pas adegan dia matahin kepalanya si ini Miss Friday kan yang burung. Ya. Yang dipatahin cekrek gitu. Itu kalau nggak salah emang kakinya kayak Nah, ini si dianya buat ini nih. yang nggak tahu yang Mr. ini atau yang 13, satu lagi? Si ini dianya. Oh, dianya. Kan ada dia berantem Iya, di Mr. 13 berarti. ditutupin sama meja ya kalau nggak salah. Nah, itu adegan itu banyak yang menurut gua agak miss penempatannya segala macam. Cuma nggak tahu mungkin gua yang nggak paham apa gimana, coba tapi kalian coba nonton lagi teman-teman. Ada juga yang ini yang ada yang bilang gelut sama Mr. Tree-nya kurang lama katanya. Soalnya kalau di animenya kan panjang banget lebih kan. panjang. Sama ya itu kalau di animenya kan Luffy langsung nemuin Mr. Tree-nya kan. Kalau ini kan Luffy harus nonjok dulu cloning-cloningnya segala macam. Iya. Kayak mau nunjukin ininya kan, nunjukin kemampuan. Menurut gue udah pas sih yang ini Mr. Tree nggak kalau bertele-tele Iya, juga iya. nggak masuk kan. Aku sih setuju soal yang Mr. Tree. Durasi ininya juga Iya, itu kan iya. cuma emang harus habis di episode itu gitu. Karena Mr. T juga bukan karakter yang ini kan istimewa. Maksudnya dibilang istimewa lebih istimewa Mr. T sebenarnya. Soalnya di situ Lebih kuat, mungkin Mr. pengen digambarin ini Mr. Tree loh. Maksudnya Mr. yang paling Oh, maksudnya iya. tingkatnya paling tinggi di situ lah Iya, istilahnya. pok pas di Little Garden lah ya, Iya paling benar. senior. Dia Jadi paling makanya kuat. mungkin dia dilihat lebih powerful dibanding Mister yang lain gitu ya. Betul. Dan satu lagi yang gua note adalah power levelnya di live action itu jauh sama di manga atau anime. Maksudnya di sini semuanya tuh lebih di tone down, jadi lebih standar kayak orang biasa. lebih gampang dikalahkan lah. Termasuk kayak Zoro Luffy-nya nggak sekuat itu Iya, gitu. iya, Nggak sekuat kayak di maksudnya kalau di manga kita tahu pas dia lawan Mr. Five sama Miss Valentine, Zoro sama Luffy itu kan lagi berantem. Iya. Terus tiba-tiba digangguin Mr. Five Miss Valentine dipukul gitu aja kayak apaan tuh barusan gitu doang gitu ininya nggak dianggap intinya mereka cuman sekali pukul langsung hilang. Sementara kalau di sini mereka tuh ya lumayan powerful lah gitu, lebih effort buat ngalahin yang nggak segampang itu. Iya. Dan menurut gue itu masih make sense Iya. karena kalau nggak ya agak cringe aja Iya. nggak sih kalau dibikin ke ini Kalau ke mas- live action. Jokes yang tadi yang nggak sengaja kepukul itu kayaknya kalau masuk live action cringe sih. Cringe ya nggak sih? Iya, Maksudnya iya. masa sih lagi ini pukul-pukulan terus saya pukul mental sampai keluar Apa ini itu, kayak apa itu? aneh banget. Nanti jadi kayak filmnya Steven Seagal teman-teman. Gak kalah-kalah udah dia. Iya, terlalu OP Terlalu kalau OP gitu. udah ini One Piece ini bukan Steven Seagal. Kalau di sini tuh kelihatan maksudnya Zoro pas ngalahin 100 Iya. agen Baroque Wars juga dia mati-matian dan maksudnya yang kroco pun sama si para misternya mirip Iya. kekuatannya. Ya nggak sih pas dia lawan yang ke baseball bat si Mr. Nine Mr. sama yang kroco yang bahkan nggak ada namanya. Ya effortnya sama. Iya, iya. Karena kan ya balik lagi ini live action ya. Dulu di dunia nyata juga lu kalau ngelawan Pasti. orang nggak berarti kalau dia nggak ada namanya bisa ditebas Iya. tanpa ini gitu no effort Iya, gitu. iya. Sama yang waktu di Drum Kingdom juga itu Zoronya struggle minta ampun sih di situ Iya. sih. Gua Lawan lihat, Kroco loh itu. Tapi soalnya dalam logika gue soalnya Zoro ini kuat banget gitu kan. Nah. Gak terkalahkan gitu tapi kok di sini dia ini struggle banget ya. Cuma gue pikir oh iya benar juga sih. Memang benar kata Koko tadi. Sama satu lagi yang Luffy lawan Alvida. Iya. Nah itu banyak juga di komplain Itu orang juga tuh. banget tuh di komplain. Karena kayak susah banget iya. gitu. Ya itu dia. Penonton tuh harus tahu kalau ini tuh live action. Lu kalau di dunia nyata jangan dipikir jadi kayak di manga gitu. Lu bisa powerful itu orang-orang tanpa nama bisa buat gitu seenaknya. Dan itu juga mungkin yang bikin banyak nakama-nakama garis keras yang kecewa karena mereka masih nyamain atau masih terlalu tinggi ekspektasinya nyamain ini sama anime atau manga gitu. Ya, Ya betul. kalau di komik sih lucu ya maksudnya lu sekali pukul orang mental atau apa. Tapi di dunia nyata balik lagi ini kan
mix antara dunia nyata sama dunia manga gitu. Iya. Jadi nggak boleh terlalu komikal, tapi nggak bisa terlalu real juga. Ya kalau real banget ya nggak mungkin lagi ada kekuatan karet dan lain-lain. Iya. Tapi nggak bisa terlalu komik juga gitu. Ya live action itu kan dia mau mengadaptasi yang di imajinasi kita di manga itu menjadi ya Kenyataan. kenyataannya tuh seperti ini loh kurang Bener. lebih nanti gitu kan. Dragon Ball gak gitu. Nggak, makanya kalau itu Dragon Ball tire-nya imajinasi beda. saya. Kalau Dragon masuk ke Ball sini. Kalau Dragon Ball tire-nya beda, udah nggak bisa Kamehameha dibandingin. maju ke depan. Sama Akan gua bahas waktu Dragon Ball. waktu first screening itu juga teman-teman nakama di sana pada bilang juga please turunin ekspektasi ya. Jadi Iya. kayak ya jangan sampai berekspektasi lebih-lebih lah sama Iya sih, live itu. action gitu. Jadinya Jujur. Dan itu emang resiko live action sih menurutku paling besar di situ sih. Ketika orang yang udah baca, ya sama aja kayak ini sih, sama aja kayak manga dibikin anime. Yep, Pasti betul. orang pada akhirnya membandingkan sama manganya. Iya, Contoh kayak benar. One Punch Man kan. One Punch Man kan animenya busuk, tapi Busuk manganya banget. kan masterpiece gitu kan, gambarnya kayak gitu kan. Terus Jujutsu Kaisen komiknya jelek tapi animenya udah bagus, akhirnya dapat Yep. bagus juga gitu ya. Sama live action juga kayak gitu. Benar-benar. Iya benar. Maksudnya dari manga ke anime aja pasti ada sedikit perbedaan Iya. gitu. Ada beberapa hal yang bakal lebih bagus di manga, ada beberapa hal yang lebih bagus di anime dan sebaliknya gitu. Jadi nggak bisa 100%, apalagi ini dari Live action. live action Yang itu mana udah pakai medium orang yang berbeda. beneran lagi. Bener. Jadinya nggak bisa dipaksain adegannya harus persis, ininya harus persis, itu bakal jadi cringe sumpah. Kayak contoh ini deh, adegan pas bertemu Krokus pertama kali. Itu kalau di manga atau di anime itu tuh salah satu yang paling Iya, lucu iya, banget. iya. Benar-benar. Tapi pas nonton live actionnya kayak Di take out karena mau Iya. apa boleh buat, kalau dipaksain kayak gitu jadinya cringe sih. Bener. Sama Siapa tadi yang akan sama terbuka gue bilang fakta? juga sama kostum, kok kayaknya di Drum Island itu ada beruang deh. Di sini kok Iya. nggak ada ya. Padahal Iya, itu ada yang lucu bener, juga iya. yang Usop nunduk. Kalau dipaksain di live Iya, action benar, cringe benar, sih. benar sih. Dijamin pasti cringe. tapi Gitu. aku yakin itu udah di-syutingin sih. nggak tahu. Pas ditonton apaan sih? Aman sih take out ah, mungkin ya. Tapi yang Labun mah udah pasti, karena kan kalian mungkin ingat sendiri lah, di Labun kan Krokus ketemunya di dalam perut Labun. Perut Labunnya kan dicat sama dia, dilukis biar Iya. jadi kayak dunia luar gitu. Tapi coba kalau di dunia nyata di live action dibikin udah masuk ke perut Make Labun. sense nggak? Tapi Gitu kan. terang gitu ininya kayak di luar. Masa nggak bisa bedain air laut sama air ini asam lambung gitu kan? Nggak mungkin. Jadi nggak make sense kalau dibikin kayak di anime. Iya. Jadi apa boleh buat adegan ketemu Krokusnya diganti jadinya. Itu aja udah ditahan-tahan sebenarnya, orang kayak kayu jatuh ke asap lambungnya Abun aja udah hilang. Ini kapalnya masih bisa lama bertahan Iya. di situ. Itu sebenarnya udah ditahan-tahan untuk dibikin setidak realistis itu loh ibaratnya gitu loh. Udah dibikin cukup komikal gitu. Iya. Gak terlalu real. Bener. Tapi ya gak mungkin terlalu komikal juga. Kalau di komiknya kan Bener. itu kapalnya si Krokus kan bawahnya besi biar gak kena asam Iya. lambung kan. Terus dia pas ini bisa berenang di situ. Ya yang bener aja. Iya, ini kalau ikutin aslinya itu kapal Going Merry tuh hancurnya di perut Iya, perut Labun itu. Bukan di Water Seven ya. Iya, udah gak ke Water Seven itu. Bener-bener gitulah Udah nggak makanya. ada lagi. Makanya nggak bisa terlalu tinggi ekspektasinya, mirip banget sama komik, karena biar gimana pun komik itu medium yang berbeda. Live action adalah lebih mirip dunia nyata, lebih real. Walaupun tetap ada beberapa adegan yang komikalnya, kayak misal pas Luffy nolongin Sanji pas dia lagi manjat gitu kan, Ya. jadi panjangin terus dilempar gitu ya, itu masih cukup masuk lah gitu. Tapi nggak terlalu banyak kan, nggak terlalu lebay. Tapi di komik bukannya Sanji dibawa juga ya? Emang ada di bawah Harusnya pakai dibawa di bawah kan, digigit juga. dilempar gitu kan. Tapi nggak dilempar. Nah, tapi kalau secara aksi nyata ya nggak bisa sih lu gendong Nami, lu gigit Sanji juga tuh. Makanya gue Iya. awal-awal ini gimana realisasiinnya, dia gigit Sanji terus dia gendong Nami juga gitu. Ternyata dijawabnya dengan dilempar Gitu. aja. Karena gitu. udah dekat, udah mau nyampe. Udah deket juga ya. Pas jatuh dia di inilah Iya, dengan final power tenaga terakhirnya lah Iya, gitu, iya. ngabisin tenaganya di Benar, situ. benar. Sama Gitu. satu lagi yang kok bilang itu masalah Jolly Roger-nya Hiliruk. Oh iya, itu juga mungkin emang terus terang jujur agak sedikit kecewa karena beda. Kita tahu kan adegan itu kan sebenarnya ikonik banget yang Ya. pas Luffy megangin Jolly Rogernya Hiruluk terus ditembak sama Wapol karena ini kebanggaan bajak laut yang dia Ya, bilang gitu. betul. Itu kan terjadinya di luar kastil. Sementara yang kalau di dalam di live action justru di dalam Di di dalam. interior gitu. Ya di satu sisi emang itu lebih
vibes-nya lebih nggak dapet. Tapi di sisi lain nih kita harus ngerti ini production setnya nggak mungkin kalau di luar. Outdoor set itu jauh lebih susah buat apalagi dia bayangin kalau outdoor set dia harus bikin kastil yang emang buat dihancur-hancurin karena kan battle-nya ngelawan Wapo kan emang dari outdoor masuk ke indoor keluar lagi outdoor lagi gitu-gitu banyak lah ininya. Kalau diadaptasi full kayak di manga atau anime itu ngabis-ngabisin set itunya, ngabis-ngabisin budget. Makanya dia milih ya udahlah di dalam satu set aja di dalam ruangan itu mau nggak mau biar satu sisi ceritanya masih masuk, sisi lain budgetnya tetap terjaga, jadi harus kompromi lah mau nggak mau gitu. Semuanya harus disatuin. Kalau nggak budgetnya membengkak, guys. Kalau harus bikin kastil dan di shot dari luar tuh pasti nggak cukup budgetnya. Bisa budget MBG tembus itu ya. Wah, tembus. Itu masuk board office 10 kali. Tapi sebenarnya menurut saya pajak saya lebih enak jadi live action daripada yang ya. Kok jadi ke sana? Ke sana. Nah, sumbangin aja. Mungkin satu lagi ya yang banyak diomongin itu soal cosplay. Cosplay. Benar. Ada 2 karakter ya cosplay. Ada 2 karakter yang cosplay. Yang dianggap cosplay. Yang berubah katanya kayak orang cosplay. Yang satu yang pertama pasti Chopper. Pas uniform ya. mode, Tapi jujur ya, pas berantem. awal aku lihat Chopper yang pas di reveal pertama yang belum di filmnya itu kan kelihatannya kayak serem ya. Tapi pas di live actionnya lucu-lucu aja. Iya itu kita juga mohon maaf nih dulu kita pas pertama Kita kali hina-hina review ya, sempat kalian menghina-hina nih. Tapi itu udah diganti belum ya? Apa emang begitu ya? emang begitu ternyata. gitu ya? Emang gitu, Nggak cuma banyak dia diubah. lebih berekspresi aja gitu. Nggak se ekstrim Sonic lah. Kalau Nggak kalian se-ekstrim ingat live actionnya Sonic yang awal tinggi kurus jelek itu terus diubah. Tadinya tuh kita sempat ngeledek tuh karena agak mirip kan sama ininya Sonic terlalu real gitu maksudnya. Terlalu real. Cuma ternyata Sementara- pasti ini bagus. Tapi ada isunya juga waktu itu sempat katanya tim produksiannya tuh bikin memang rusa banget waktu itu. Cuma Oh iya ada Oh, itu. ada yang Jadi, gambarnya ya. Awalnya tuh manusia rusa iya, beneran cuma kan. pas itu dikomplain Oda ya udah akhirnya dibikin. Nah, tapi yang banyak dikritik adalah ketika Chopper berubah wujud Human manusia, form. human formnya Yang gede. kayak rusa cosplay. Manusia cosplay rusa. Gak cuman Chopper, ada juga si Dalton. Dalton, mode Nah, bisonnya Dalton ya. yang lebih Mode bison. yang bisa dibilang lebih ini ya, Coba. lebih mana tadi? Kok hilang. Mana tadi? Itu tuh di atas. Nih. Ah ini nih, ini nggak bisa digedein tapi si ini Ultron ya? Ini Ultron. beneran gak sih? Enggak, ini tuh lagi di set. Maksudnya bukan lagi syutingnya, ini ditaruh doang topengnya kayaknya. Itu belakang tuh properti iya. tuh. Ya, ini topengnya lah Makanya yang ada dipakai Ultron, dan- ada Terminator. Kalau dibandingin sama, Studio. bener Jo, ilangin dulu Jo. Nah, biar ada pembandingan. Nah, Nah jadi nggak salah. Nah ini yang live actionnya kan, ini belum dipakai sama ini. Terus ini yang Ini di yang dari aslinya, dari animenya anime. gitu. Ini Kelihatan- padahal harusnya sesimpel orang pakai topeng aja. Topeng maling gitu ya. Iya sih. Bisa kan? Iya bisa. tapi nggak tahu ya. Maksudnya gini, gua di sini gua nggak menyalahin. Kalau menurut gua ini udah tim produksinya mungkin udah berusaha sebaik mungkin, karena kalau lu bikin ini jadi topeng nggak kerasa ininya zoannya. Kan dia tuh berusaha sebisa mungkin nampilin kalau Zoan tuh berubah jadi binatang. Jadi dia berusaha nampilin ini tuh semirip mungkin sama binatang. Makanya kayak gini. Begitu juga yang Chopper. Sebisa mungkin mirip gabungan antara binatang rusa sama manusia gitu. Sepaling possible-nya, sepaling realnya, tapi nggak terlalu realistis banget juga. Jadi masih ada sisi komikalnya gitu, masih ada sisi ininya. Jadi menurut gua masih oke lah. Oke lah ya. Secara Tapi production. menurutku ya yang Dalton deh, kalau yang Chopper sih mungkin ya serem sih ya. Siapa yang nggak takut ngeliat rusa berdiri jadi manusia ya wajar. Cuma kalau yang Dalton ini kan dia sisinya kan dia lebih bijak kan, karena dia kan memang calon raja lah. Kalau misalnya boleh spoiler di sini kan dia calon raja gitu. Harusnya bisa dibikin lebih gagah gitu lah. Cuma Gagah. ketika pas dilihat ini ya kita akhirnya melihatnya kayak Kayak The Apa Beast sih, di Beauty and the Beast. bukan soal Beauty and Nah aku berharapnya justru mirip kayak yang di Beauty and the Beast, karena dia kan lebih sangar gitu. gitu. Kalau ini tuh kayak tahu nggak sih kayak Lord of the Rings atau apa ya, pokoknya ada yang monster gitu yang dia kayak gini gitu. Narnia. Apa Narnia ya, aku lupa. Jadi dia mirip kayak gini, jadi kayak ya karakter biasa aja gitu. Jadi kalau menurutku ya ngelihatnya kayak mungkin harusnya bisa lebih baik lagi, atau setidaknya kalau di ini kan bulunya nggak terlalu banyak kan, karena ketutupan sama jaket bulunya kan. Apa nggak dibikin kayak gini juga gitu. Iya sih. Itu sih yang aku sayangkan gitu, karena apalagi ini Dalton gitu yang kita tahu
dia bakal jadi raja suatu saat lagi. Mungkin karena ini juga maksudnya ya karakter kan Bison memang bulunya kan tebal jadi ya apa boleh buat dia bikinnya semirip mungkin sama Bison asli Enggak, gitu. kalau Bison itu maksudnya dia tidak surai gitu loh. Kalau misalnya yang ini kan dia dibikin surai jadi kayak ada surainya gitu kan. Kayak singa justru malah kelihatannya gitu. Ini kelihatannya kayak singa bertanduk kalau aku lihat Bisonnya malah nggak terlalu kelihatan gitu. Mungkin juga ini karena kalau Bison kan ya bulunya sebadan gitu kan, semuka juga. Ini kan harus ngeliatin mukanya. Harus ngeliatin muka ya. Tapi ya sih ininya memang mungkin transformasi Zoan dalam bentuk manusia binatangnya nih masih agak mirip-mirip, maksudnya Chopper yang bentuk manusia juga agak mirip kayak gini nggak sih? Iya, mukanya benar-benar. Berarti apakah kemungkinan ke depannya Zoan-Zoan lainnya akan kurang lebih akan seperti ini gitu? Itu yang aku takutkan akhirnya seperti itu karena kita tahu kan Zoan-Zoan kan tiba-tiba Kaido muncul. Kaido gitu kan. Bulunya Kaido kayak mungkin gitu. agak beda lah. Kaido mah bersisik soalnya. Tapi yang binatang-binatang kan ada Rob Lucci, ada Jabura gitu kan ininya. Rob Lucci tuh yang aku bikin kayak takutnya kayak gini lagi juga gitu kan. Bagaimana kalau jerapah yang ada bulu-bulunya itu lebih aneh itu lagi. Lebih kaku ya. Itu bakal lebih kaku. Itu tapi nggak tahu ya. Tapi so far maksudnya tim produksinya One Piece live action dalam menginterpretasi imajinasinya Oda bagus sih. Bagus ya secara overall ya. Secara ini overall. Kita saatnya ngomong melebih-lebihkan. Ya, karena oke lah ini yang Chopper sama Dalton mungkin sedikit kurang, tapi yang lain-lain tuh bagus. Kayak gue yang episode 1 yang ketemu manusia ikan yang jual ini, dia bikin sirip di belakang kepalanya, jual ikan ke Sanji. Ya itu cukup bagus sih. Maksudnya bisa-bisanya gitu. Kan itu kan sesuatu hal yang emang cuma ada di komik tapi ternyata pas dibikin di direalisasikan lucu juga, bagus juga gitu. Dan imajinasi Oda seperti yang kita tahu memang luar biasa sih, banyak yang hal-hal nyeleneh. Mr. Tree rambutnya ada huruf 3-nya gitu kan, Mr. Five dengan segala ininya. Tapi pas dimasukin ke real live action loh bagus juga. Nggak kelihatan yang cringe kayak apa sih gitu. Kayak Mr. Tree. Nah ini Mr. Tree nih. Nah ya ini Mr. Tree menurut gue ini udah cocok banget dan aktornya juga si David Dastmalchian mirip lagi cocok jadi si Galdino nih. Nggak kayak Dragon Ball lagi nih. Referensi kita selalu Dragon Ball ya. Referensi kita akhirnya kembali ke Dragon Ball. Choyun Fat lah jadi Kame Senin gitu. Actingnya bagus, cuman nggak sama sekali dan nggak cocok sama sekali gitu. Dengan baju dan kostumnya juga yang nggak mirip. Kalau ini kan real gitu, walaupun dia tetap komikal, tapi ternyata di dunia nyata masih masuk, masih oke gitu hasilnya. Nah sama tadi gue mau bilang soal Galdino ini, dia kan sebenarnya kalau di komik tuh rambutnya kebakar harusnya kan gue. Nah di sini kan nggak mungkin ya teman-teman ya kalau dibakar terus ya dinyalain lilinnya. Tiba-tiba aktornya kebakar kan nggak lucu tuh ya. Ada masanya harus sama, ada masanya. Nah itu kompromisnya di situ gitu. Maksudnya mereka benar-benar dibikin sekomikal mungkin tapi tetap seri mungkin juga. Jadi komprominya di situ ya dia nggak dibakar rambutnya gitu. Tapi tiganya kan itu udah mirip banget. Bagus banget. Dengan gaya-gayanya dia. Kalian penasaran gak sih ada angka 3 di kepala kalian terus dibawa kemana-mana gitu. Kayaknya agak risih gitu, goyang-goyang deh. Sebenarnya ini tuh kan jokesnya Oichiro Oda. Dia kan bikin Baroque Works katanya organisasi rahasia super secret gitu. Tapi semua agennya ngasih lihat gitu ininya. Kalau dia tuh nomor segitu, Mr. Five ada 5 di mana-mana. Waktu itu kalau nggak salah Zoro yang ngomong deh. Oh jadi ini kalian organisasi rahasia tapi bajunya warna-warni gitu kan? Iya kalau nggak salah Zoro ngomong tuh. Soalnya organisasi rahasia kan maksudnya biasa bayangannya kan hitam-hitam, kacamata hitam, pokoknya baju jas hitam apa kayak di serba Conan rahasia lah, kayak Onan, rahasia kan? organisasi berbaju hitam itu baru rahasia. Tapi kalau ini kan apanya yang rahasia jelas-jelas ada nomor 3-nya. Terus Mr. 11, Mr. 11 jelas-jelas ada 11 di sininya. Mr. 9 juga ada 9. Mungkin kalau mau kasih ciri khas tuh mungkin kayak Akatsuki ada cincin, mungkin enggak terlalu kelihatan gitu. Terus hitam-hitam semua. Ini warna-warni bajunya semua. Dan ini salah satu jokes yang masuk di live action ya. Masih masuk. Yang bisa diterima gitu. Interpretasi ke live action masih lucu gitu jokesnya. Orang awam pun yang nonton iya sih ini organisasi rahasia mananya yang rahasia gitu. Rahasianya di mana
gitu. Lebih kepada ini kayaknya ada organisasi rahasianya Bagi dia lebih masuk cocok deh. Kan badut semua tuh kan tuh. Dan bener aja nanti spoiler lah jangan. Benar. Iya, iya. Jangan nanti. Kalau Iya, ngomong-ngomong soal Bagi itu termasuk yang aktingnya tetap ya bagus paling di season paling ini. dipuji katanya orang-orang paling suka nomor 1 tayarnya Bagi. Oh iya. Oh. Paling dapat sih. Paling Maksudnya dia dapat gitu ini sebagai badutnya, Oh, nggak terlalu tapi tetap nyimak yang agak season ngerinya. Dari season 1 ke season 2 masih konsisten. Jadi masih oke lah. Cuman ngomongin soal ini Bagi adegan yang pas mereka berantem itu, ini Alvidanya sih yang paling kurang. Terus Iya. terang. Bukan Alvidanya. tapi bukan aktingnya nih. CGI-nya. Maksudnya kekuatan buah sube-subenya pas dia meluncur itu kayak Iya, agak murahan sih. apa sih? Nah, itu baru cringe. Terus terang itu Iya, baru apa cringe. sih, anjir? Kayak pas dia meluncur kayak Kayak kaku juga gitu loh Iya. kakinya. Iya, iya. Mungkin Nggak- dia juga takut Bang, kan dia meluncur beneran mungkin sebenarnya pas ini kayak ya nggak tahu ya ininya gimana. Tapi nggak kayak gitu sih. Maksudnya adegan-adegan fighting yang lain walaupun komikal pas Luffy ke tangannya mulur-mulur lah apalah tapi pas dia lawan Mr. Tree itu masih masuk gitu. Pas dia lawan Wapol pun yang ininya mulutnya jadi gede jadi hippo bisa nelen segala macem ditahan pakai tangannya Luffy. Walaupun itu kelihatannya komikal tapi masih masuk terus terang. CGI Cuman masih masuk. Alvida aja. Kalau menurut gue selama season 2 ini cuman bagian Alvida aja pas dia meluncur itu yang cringe. Sisanya sayang ya. masuk. Padahal Alvida tuh sebelum tayang itu termasuk yang banyak dipuji loh. Soalnya usaha dia Iya, diet. usahanya dia patut kita Buat hargai diet, sih. ya. Cuma sayangnya eksekusi pas di ininya. Iya, Terutama, tadi kan di awal kita juga udah bilang kan kayak kok bisa Luffy susah banget dengan Alvida kayak gitu. Terus kan tadi yang agak kaku gitu. Iya. Sama pertama pas yang premier itu gue nonton kan gue pernah dengar tuh yang Alvida program diet. Pas gue ini dia yang dia udah kurus apa yang belum ya gue bilang. Soalnya kan maaf bagian kepalanya itu masih agak gemuk gitu masih Iya, berisi iya, gitu. Jadi kayak nggak Pipinya bisa gue masih bedain chubby ternyata gitu ya. ya. Memang tangannya tuh udah kecil semua. Memang Tapi iya emang diet sulit sih emang Susah. Iya sih memang. Makanya itu di satu sisi gimana ya gua nggak bisa nyalahin juga. Betul. Itu keputusan mereka tetap memakai aktris yang sama. Di sisi lain juga ya nggak gampang kan ngilangin ini tuh lemak di muka tuh paling pipi tuh susah. kan Ya Kalau tapi mau usahanya aktrisnya perlu Iya, dihargain masih- lah. Maksudnya udah badannya keren sih banget kelihatan itu. udah Udah jadi kurus. iya. Tapi ngomongin balik soal Bagi lagi ya. Ini soalnya aku barusan baca Bagi ini kan awal-awal di One Piece kan sebenarnya kan badut. Iya. Maksudnya kocak segala macam. Tapi di live action ini katanya lebih ke arah intimidasi sebenarnya. Badutnya dapat, seremnya dapat gitu, juga. badut serem gitu. Jadi Iya. kayak saingannya badut it. Pennywise. Enggak. Kalau Pennywise kan lebih ke horornya. Beda. Ini kayaknya Bagi masih lebih- dapat konyolnya. Bulinya dapat, bulinya ada, terus intimidasinya Iya, ada iya. gitu Iya, kan. betul. Makanya gue setuju sih kalau Bagi salah satu yang top juga karena semuanya dapat. Bagi kan kayak di manga juga dia dibully sebenarnya. Cuman Iya, fansnya makanya. aja yang nggak ngebully Iya, dia iya. tetap memuja dia sebagai dewa gitu. Tapi ya itu Di sama live action- persis di live action dia sebagai korban bully ada gitu Iya. karena sempat dibully juga kan sama Arlong iya, sama sering dibully Luffy sama yang Luffy lain-lain. juga. Bani. Iya, Bagi. Bagi udah Nah, paling pas lama. yang adegan itu Baginya kayak pas si nunjukin si Luffy, nunjuk Luffy gitu kan. Itu serem tau kelihatannya. Iya, cukup intimidating Iya, itu dapat dating gitu. Mungkin itu juga yang bikin pas Luffy mau dieksekusi dia keliat ada paniknya padahal di manganya kan dia sebenarnya santai gitu, Santai, pasrah iya, gitu iya. kan. Mungkin itu juga ya. Jadi serem ya, gitu. ya karena badutnya serem ini badutnya badut serem nih kayaknya. Benar, makanya itu dapat semuanya sih, lucunya dapat, lucunya konyolnya dapet. dapat, seremnya dapat Iya. gitu kan, jahatnya dapat, emang dia bajak laut. Iya. Bagi sih. Bagi the best. Ada nggak? Keren Ada salah lagi nggak sih di sini muncul dia? Harusnya Enggak masih ya? ada Water sih, Seven? cuman masih habis- lama. Dia masih lama Iya, munculnya habis itu lagi. kan hilang lama kan. Dia sampai dia Marineford cuma- kan? Marineford. Impel Down. Iya, Impel Down. Baru Marineford. muncul lagi di Impel Down. Oh, berarti, Selain aduh. itu cuma di cover story doang kalau di manga Iya. sih. Jadi emang nggak ada cerita-cerita Sayang lagi. banget. Berarti gitu. bisa dibilang season 2 ini ya udah habis. Season 3 habis. mungkin Season 3 kita nggak ada. Nah itu Betul. kita nggak tahu ya, sekali Iya. lagi makanya kita Siapa tahu harus season 3 sampai Marineford-nya siapa kita nggak tahu. Enggak, Jauh kalau banget nggak ya. bukan Marineford, mungkin gini, mungkin si tim writernya atau Oda bisa nyelipin dia di adegan-adegan lain. Let's say di Skype gitu, pas mereka lagi ke Skype bagi numpang lewat Jaya. Ya gue nggak tahu ya, gue bukan script writer ininya, tapi Iya. mereka bisa nyelipin di scene-scene Iya. pas Tapi di ya live action gitu. menurutku sayang aja sih karena di season 2 dia aktingnya udah Iya udah bagus. Udah top, bagus. top perform lah. Betul. Kalau misalnya di perusahaan dia KPI-nya paling tinggi udah. Benar. Benar. Nah, ngomongin soal yang bagus-bagus, ada lagi yang dipuji actionnya Zoro.
Wah, Pas adegan ngelawan 100 orang. 100 orang di Ya kan? whiskey peak. Yang Bener. setelah minum Nggak gagal, banyak. Bos. Bukan minum ya? Itu Nggak. apa? Di sini adegan itu dihilangin. Hilangin Iya. ya, hilangin. Terus terang, jujur gue awalnya sedikit agak kecewanya di situ karena di manga itu kan ditekanin Iconic banget gitu kalau Zoro tuh yang paling waspada di antara Iya, krunya di saat yang lain semuanya ketipu, Nami udah tidur karena mabuk, Zoro Sanji udah juga pura-pura tidur. Zoro justru sengaja dia emang nggak sebagai pendekar pedang sejati dia nggak pernah nggak pernah lengah gitu Iya, intinya. iya. Nah itu agak dihilangin tuh kalau di Kalau di situ dia malah galau mikirin Mihawk. Nah itu Iya. salah satu yang bikin gua juga gak suka tuh karena kenapa selalu ada bayang-bayang Mihawk di saat Zoro lagi ini loh kayak action gitu Lagi gitu action. kan. Seolah-olah orang-orang harus diingatkan ada Mihawk loh. Iya. Di One Piece live action ini. sementara di manga kan nggak ada sama Nggak ada, sekali. iya. Apa kata tadi? Oh, udah kemahalan bayar Mahal. aktor Mihawk. Iya, udah terlanjur udah pakai juga lagi aja season 2 lah. Iya. Sayang nih kontraknya masih udahlah iya. masukin lagi gitu. Tapi cuma keluar 5 menit. Tapi ada juga yang momen yang akhirnya Nami tarung minum juga kan sama Ada, itu ada. walaupun nggak persis kayak di Iya, komik benar. sekali lagi. Tapi ya kalau persis mah komik, gimana caranya Luffy numbangin 3 orang koki itu nggak mungkin kalau di dunia nyata. Gimana Iya. cara ngegambarin ya gitu? Iya. Oh makan sampai Disimpelkan lah, meletus. disimpelkan. Dia Iya. disimpelkan lah. Sama yang agak gua aneh juga Sanji sama Usopp diajak ke kamar loh. Nah itu yang salah satu yang menurut gua cukup mengecewakan Iya. buat karakternya Usopp terutama ya. Usopp loh, padahal Usopp Setia. orang setia. Dia nggak pernah ada. Dia nggak pernah ini sama cewek Iya, sih, iya nggak loh, pernah bener. terbujuk. Dia emang Ceweknya- udah sama kaya ceweknya aja. kan kaya. Heeh, nah kalau di Ceweknya kan kaya bukan? kaya secara Namanya kaya. finansial, Ya, namanya juga namanya kaya, juga kaya, gitu. Secara hati juga kaya orangnya gitu. Cuman ya ini di ini agak kasihan sih di Nah, situ itu- karena Usopp seolah-olah jadi kayak nggak Iya. orang yang nggak Nah, setia. westernisasinya salah satunya juga di situ. Jeleknya sih. di situ. Ya, emang kalau di Kurang. barat hal seperti itu kan biasa. Biasa, Cuma tapi kan ya harusnya buat penonton yang Asia sih ini anjir ini Usopp kok jadi gini. Iya, makanya. Di komik nggak pernah loh, di manga sama di anime nggak pernah sama sekali Usopp tergoda sama wanita lain gitu. Makanya. Ya, agak kasihan sih di ini. Ada Walaupun sempat sekali kok yang dia ngintipin Nami sama Vivi mandi. Iya. Yang Nami. yang oh iya dibuka. dia bilang Nah, itu pernah tuh thank sempet you. apa? Tapi Tapi dia tuh nggak jadi selufi-lufinya juga Iya, itu sama masalahnya. Luffy dan Heeh. kawan-kawan itu Kayaknya kan. tuh bumbu aja. Iya. Tapi Bumbu kalau aja. yang pas di live action rasanya kayak lebih kecabul. Iya, jadi kerasa cabul, kerasa apa ya? Ini banget gitu. Usopnya kurang sih. Maksudnya kalau yang ini kan dia sama Nami sama teman sendiri kan. Tapi kalau di live action kan semua orang asing kan. Iya. Dan di ini maksudnya yang di thriller bug dia nggak sengaja ngeliat, tapi kan nggak sengaja gara-gara yang ada ini Absalom. Terus Iya. kalau yang di pemandian kan karena memang apa ya lucu-lucuan aja Iya, semuanya benar, ikut-ikutan gitu benar, ininya. benar. Kan pertamanya Sanji awal mulai Iya. yang suruh ngintip ke pemandian cewek. Terus Raja Cobra juga ikut-ikutan lagi. Iya. Anaknya sendiri. Itu lebih kelucu-lucuan maksudnya Iya, Usoppnya iya. bukan yang Mandian cewek sebelah sana. kalau yang di sini tuh kesannya kayak dia serius Iya diajakin loh. cewek ngamar. Menurut gua kayak- ikutan Mas Sanji. Kalau Sanji ya udahlah oke Iya, lah. udahlah, oke. Emang cabul. Cuma kalau Sanji kan emang lemah iman. Sama ya ini juga banyak orang komplain perannya Sanji kan harusnya Sanji tuh mesum apa segala macam. Tapi di sini gak kelihatan sama sekali Mesumnya gitu. lebih di tone down. Betul. Nggak separah di komik gitu maksudnya, atau di ini yang dikit-dikit cewek, dikit-dikit cewek. Iya, Tapi ya itu balik lagi kalau terlalu dibikin gitu cringe. Dijamin. Masa tiap kali ada karakter Iya. cewek terus Sanjinya langsung gelendotan atau ini kan kayak apa ya, langsung kayak kalau di manga kan langsung kayak Iya, nggak ada tulang belakang, iya, langsung iya. gerak-gerakannya. Mungkin pengen digambarin di live action Sanji mesum itu di momennya yang di sini. Cuma Bener. kenapa harus aja kacau Usopp gitu loh. Itu Salahnya yang gitu jelek sih. tuh. Ya memang gua ngerti secara ini mereka butuh nge-take out karakter Usopp biar Zoronya dapat kesempatan buat lawan para pemburu bajak laut itu, buat lawan 100 orang itu. Tapi ya caranya jangan gitu juga sih, terlalu Kalau di manga, gampang. gimana sih cara- Kalau di manga tuh mereka emang semuanya pada pingsan aja. Pingsan Usopp semua. capek abis cerita, mabok juga gitu, terus Oh, tidur. iya. Sanji juga karena dikelilingin cewek terus ini Capek, gitu udah. capek. Nami jelas Nami karena abis mabuk. lomba Abis lomba. mabuk. Luffy Kalau karena dia- kebanyakan makan. Makan. Nah kalau di live action mereka butuh nge-take out karakter-karakter itu supaya Zoro dapat porsinya sebagai satu-satunya yang tetap bangun. Yap, Cuman ya caranya agak kurang bagus menurut gua di situ Kayaknya kekurangannya. eksekusi di situnya ini, tapi pas Adegan fightingnya fightingnya, itu yang menutupi Iya, iya. dosa itu. Bayar ya, bayar. Terbayar karena Menutup dosa. karena gini, itu tuh yang keren, yang fact ininya adalah
bener-bener 100 orang yang dikalahin Zoro. Iya. Bener-bener. Jadi kalau ada fans yang niat gitu ya ngitungin jumlah orang-orang yang dipukulin sama Zoro itu pas 100. Sampai yang karakter terakhir yang abis dia ngalahin Mr. Nine sama Miss Monday kan ada tuh yang satu lagi yang tukang gali kuburnya yang bawa sekop yang dia kalahin orang ke 100 gitu. Iya. Itu beneran 100 orang. Selain memang si McKenzie-nya ngitungin ya. Iya. Ngitungin, tapi kalau misalnya dihitungin secara detail, memang pas bener. ya. Pas Jumlahnya di pos itu pas. beneran 100 orang gitu. Jumlahnya bener-bener 100. Kalau kalian niat coba deh hitung. Dan Bener nggak? katanya itu semua adegan fight-nya tuh Makinyu semua yang mainin. Maksudnya dia nggak pakai nggak pakai stuntman Pakai ya? stuntman. nggak pakai, maksudnya pakai, tapi yang adegan-adegan fighting yang pedang itu dia karena kan Makinyu itu juga dia belajar seni Latihan, ya. bela diri pedang. Ada seni pedang. Jadi benar-benar hampir semuanya adegan action itu ya si Makinyu itu ya. Makanya ada yang bilang kan sampai sama kayak sama kayak Luffy nggak ada yang bisa meranin selain Inaki, Zoro juga gitu. Iya. Makinyu. Kayak nggak ada lagi yang bisa meranin Zoro selain Makinyu gitu. Tapi buat cast SHP-nya sih di season 2 semuanya udah makin keren sih. Maksudnya udah makin makin terikat sama karakternya Iya, sih benar. menurutku ya. Sama menurut gue kalau bisa ya Sanjinya itu, walaupun gue memang gak suka Sanji ya, maksudnya rambutnya jangan selepek itulah, maksudnya kayak bikin senatural mungkin aja sih menurut gue, tapi itu lepek banget soalnya. Iya, gue Iya Sanji sih. sih. Tapi ya udah susah dari season 1 kalau dia tiba-tiba berubah kan Bener aneh. sih. Jangan-jangan ntar Duval yang lebih keren daripada Sanjinya lagi. Oh iya lagi itu. Mungkin nggak tahu ya. Tapi di season 2 yang perlu gua apresiasi lagi sebenarnya Usopp. Oke. Dia yang kerasa paling dapat upgrade di season 2 ini. Maksudnya di season 1 gua terus terang season 1 yang salah satu yang paling mengecewakan buat gua adalah karakter Usopp-nya. Padahal Usopp tuh kan karakter SHP nomor 2 terfavorit buat gua gitu. Makanya gua notice banget di season 1 tuh dia nggak dapat porsinya sih, nggak dapat, maksudnya Gak ada kekuatannya gitu ya. emang nggak ada kekuatannya, tapi dia ada momen-momen penting di mana dia bisa bersinar, ada shine-nya lah gitu. Kalau di season 2 banyak banget. Terus terang dia dapat kebagian porsi dan bisa nampilin kekerenannya dia gitu. Momen waktunya bersinar itu dia dapat banget Usopp di season 2. Ya pas dia sama Dory dan Brogy, betul. terus dia di kapal, tapi dia tetap dapat penakutnya, tetap dapat gitu. Jadi kadang-kadang kayak misalnya pas lagi gimana dia teriak gitu, ini tetap dapat, tapi coolnya tetap dapat. Gitu. Di season 2 pokoknya actingnya Usopp dan porsi yang dikasih sama scriptwriter atau Oda buat dia itu bagus menurut gua, pas. Jadi dia tetap bersinar. Gitu. Karena memang seperti di manga kalau kita lihat Usopp tuh selalu ada porsinya lagi. Selalu ada bagian di mana waktu pas dia lawan Kapten Kuro juga dia nggak digambarin tetap berjuang di saat penting. Di Arlong Park juga sama, walaupun dia kabur-kaburan lawan siapa yang mulutnya manyun itu yang ikan ikan, tapi pas momen genting dia tampil gitu, dia berani. Begitu juga di season 2. Nah di season 1 nggak kelihatan, terus terang nggak dapat. Season 1 sih Jacob kayak Romero-nya nggak ada dikat. Usopp sih. Apalagi ada adegan ciumannya itu. Nah Harusnya tidak ada. season 1 Usopp-nya kayak Usopp post time skip. Hampir nggak ada gunanya. Terus terang itu mengecewakan. Elbaf kita tahu harusnya yang jadi katanya Art Usopp. Masih. Nggak ada apa-apa gitu. Usoppnya belum ngapa-ngapain selain teriak-teriak, selain telekinesis, pura-pura. Nggak ada ininya. Sementara soalnya gini, pre-time skip itu banyak banget momennya. Gue paling suka tuh Usopp pas di Alabasta. Ya makanya gue gak sabar nanti lihat season 3. Yang dia kabur-kaburan lawan Miss Merry Christmas. Tapi pas Miss Merry Christmas ngehina mimpinya Luffy, dia bilang sama Chopper, akan ada waktunya ketika seorang pria tidak lari dari pertempuran. Nah itu ketika mimpi temannya ditertawakan. Anjir itu keren banget, sumpah itu merinding. Pasti ada sih momen itu sih, harus Bisa nggak ikonik tuh soalnya. jadi- Ikonik banget. Terus abis itu juga di Enies Lobby yang dia ngebakar bendera pemerintah. Terus pas Luffy-nya udah mau kalah. Bukan Usopp itu. Iya bukan ding, itu bukan. Tapi ada Usopp. Ada Usopp. Ada ya. Pas Luffy-nya udah mau menyerah, Usopp yang teriakin dia kan. Itu Usopp. Ini bukan akhir perjalanan kita gitu. Lu masih bisa lihat langit biru, jangan kalah duluan di sini. Itu Usopp. Itu Usopp. Soalnya Usopp. topeng Sogekinya dilepas. Habis itu kan Luffy, loh
perasaan tadi ada Usop gitu. Tapi nambah bendera. Tapi di sini bakal ada jokes gitu nggak ya? Maksudnya kayak nggak tahu ini siapa gitu loh. Kayaknya itu enggak. gitu ya. Kayaknya kalau di live action kemungkinan besar nggak bakal Sogeking sih. mungkin ya. Pasti Kalau Usop. ngeliat- Soalnya Oh iya, gue konyol banget kalau lu cuman ditutupin topeng terus semua krunya nggak ada yang sadar. Si Luffy nggak sadar. Si gitu. Luffy dan semua krunya mah Dan tahu. semua krunya Luffy dan tahu tapi nggak ada Chopper yang bilang gitu. Luffy dan Iya. Chopper. Kalau di komik atau di anime itu lucu. Tapi kalau di live action rasanya Gimana nanti kita Tapi lihat kalau ya. kalau ngeliat season 2 kayak gini sih kayaknya Sogeking dimunculinnya nggak nggak kayak gitu sih. segamblang anime gitu Nggak, sih. nggak, Mungkin nggak ada bakal cara persis. baru yang mungkin akhirnya menimbulkan protes baru lagi nanti. Kok Sogeking gua diginiin masih ada lah kayak gitu. Ya mungkin yang fans garis keras bakal ini, tapi gue yakin kalau ngelihat season 2 screenwriter sama Oda-nya tuh pasti bikin itu masuk Iya. gitu. Pasti bakal bagus kalau menurut gua gitu. Entah digimanain caranya Sogeking-nya muncul seperti apa, tapi yang pasti nggak bakal sama persis gitu kalau menurut gua sih. Nah tadi pas ngomongin Usopp juga ngomongin Dory Brogy. Ini kita agak kelewatan dikit. Betul. Yang Oh, pas iya. kita bahas Dory versus Brogy. Itu ada Kalau di perbedaan komiknya, ya? ada perbedaan antara manga anime sama live action. Kalau di manga anime kan yang kalah Brogy ya. Brogy. Yang Dory. Yang kalah Dory. Yang kalah Dory yang kalah, yang kurus. janggut panjang. Ya, yang janggutnya yang kurus panjang. ya, yang Soalnya sampai sekarang gue belum bisa bedain yang mana Dory yang mana Brogy. Iya, kadang kebolak-balik lagi. Dory yang pakai pedang, yang jenggotnya panjang. Brogy yang pakai kapak. Yang gemuk. Yang gemuk. Brogy itu ya. Itu Padahal Brogy. menurutku nama Dory lebih cocok sama yang gemuk. Ya kan, emang dulu gue juga suka Kayak gitu. Iya, kalau Nah, di- kalau di manga anime kan yang kalah si Dory. Tapi kalau di live action yang kalah si Brogy. Nah, Tapi yang di manga bener diracunin juga. Bener. nggak? Oh, sama dia. sama. Si Dory, makanya mereka langsung nyalahinnya ke Straw Hat Pirates karena si Dory minum Minuman dari Straw Straw Hat. Hat yang ternyata udah diisi sama Mr. Five gitu, ininya udah dikasih Diisi peledak. upil. Nggak tahu dikasih upil atau apa, pokoknya Minum rencana racun, Mr. racun, Tree racun, sebenarnya itu racun. gitu. Makanya Dory yang kalah. Tapi kalau di live actionnya Brogy yang kalah. Iya. Nah ini banyak yang bilang ini ada yang tanya ini bakal ngubah cerita ke depannya apa Iya. enggak gitu. Tapi ada jawaban yang bagus waktu aku baca. Dia ini sebenarnya nggak ngubah cerita apa-apa, cuma ngasih tahu siapapun yang diracun mereka tuh sebenarnya setara. Itu bagus banget. Itu. Karena benar. Jadi di satu sisi live action ini ngasih lihat ke audiens ya siapapun yang diracun emang mereka setara. Iya, Bakal siapapun yang diracun nggak pasti ngubah. dia yang kalah. Kalah gitu. ngubah Dia kalah. cerita ya. Sama ada juga yang gue baca juga komennya. Sama kayak Luffy di aslinya itu pakai sendal tapi di live action pakai sepatu nggak mengubah mengubah cerita. jalan cerita gitu. Oh iya lagi. Ada juga yang komen kayak Ada gitu tuh. komen. Cuman lebih make sense dan mempermudah produksi aja. Lu bayangin kalau dia harus berantem atau acting pakai sendal jepit, Iya. copot atau apa, kan lebih repot ya. Iya. Kalau pakai sendal gunung kayak gitu yang kayak Luffy pakai kan ya lebih enak aja, lebih gampang. Dan sepatu lebih masuk soal sponsor. Iya, bisa. Uma. Bisa. Lebih gampang dimasukin sponsor. Tiga baru sepatu. Enggak lah. Tiba-tiba sepatunya kok on cloud tuh. Kalau menurut gue emang lebih gampang aja, Lebih inakinya gampang lebih sepatu. gampang Iya. gerak-gerak. Lu bayangin coba lu yang jadi inaki deh, lu pakai sendal jepit harus acting loncat-loncat sana Manjat sini, lagi. Iya. berantem manjat pakai sendal jepit. Enak gak tuh kalau lu bayangin? Kita Enggak jalan kan? di baju-baju pakai sendal jepit aja ke bawah-bawah. Iya. Ini lompat-lompat, Bro. Lompat-lompat lari di pasir, di tanah. Sama Nggak lah. tadi ngomongin Alabasta yang kamu bilang ya. Terus sama kita tadi ngomongin Zoan. Kemungkinan Zoan pertama lagi yang akan kita ketemu si Pel. Oh iya, burung. Nah nanti kita lihat Pel sama gimana Caka Pel ya. Caka sama Pel sih. Caka itu apa? Caka yang satu lagi yang penjaga Alabasta yang anjing, yang Oh jackal. iya. Mereka berdua Zoan kan tuh. Benar. Nah, itu juga Iya, harusnya kita lihat ya. Apakah seseram ini tadi? Seseram Dalton gitu Oh, ya. nanti sama dia penerapan si ini juga apa namanya si anjingnya Lasso. Lasso oh itu iya. gimana ya? Itu Setengah anjing, setengah senapan. senjata iya. Iya, anjingnya Mr. Oh Four. sama ini juga Miss Merry Christmas kan Iya, dia juga Zoan, Iya, manusia tikus tanah. tanah. Tikus tanah, Tikus mondok. Nah itu dia maksudnya kalau kita mau bahas season 3 kayaknya tantangannya bahkan lebih gede Bakal lagi lebih banyak itu. sih. Soalnya season lebih beragam. Dari segi karakter mungkin ya. akan lebih beragam, akan lebih Tapi- aneh-aneh imajinasinya udah. Tapi ada satu poin plusnya adalah di season 3 kemungkinan setnya nggak terlalu banyak kayak di season 2. Oh, Season 2 tuh lu bayangin itu berapa pulau dan tiap pulau punya ciri khas sendiri. Itu menekan budget banget. Whiskey Peak,
Twin Cape, Little Garden, Drum Kingdom, semuanya tuh beda-beda dan kontras. Maksudnya lu harus syuting yang tempat salju. Terus yang di sini yang pulau gurun yang kaktus gede raksasa itu. Iya. Satu lagi Little Garden yang Ada hutan tropis, ada dinosaurusnya. Lu dinosaurusnya aja udah budget berapa tuh buat CGI-nya. Nah, season 3 at least settingnya sebagian besar mungkin Alabasta. Ya, Jadi padang pasir. Jadi lebih gampang secara set, mungkin budgetnya bisa lebih banyak buat CGI Zoan ini. Iya, terus karu, terus ada kepiting-kepiting itu kalau ada binatang-binatangan Iya. ya Kung Fu Ini Dugong. Kung Fu Dugong. Si unta itu camel. unta yang Kung Fu eyelash. Dugong masuk gak ya? Nah itu Kung Fu Dugong kayaknya bakal menurut gua nggak masuk sih. Itu menurut jujur gua ya. secara scene sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi lucu. Tapi dia ikonik. Tapi dia ikonik aja gitu kan. Mungkin feeling gua mungkin dimasukin jadi kayak sekedar tribute aja. Soalnya kita lihat di season 2 tuh banyak Easter egg-nya. Jadi mereka kayak ngasih tribute ke adegan aslinya, tapi yang adegan aslinya yang nggak dimasukin gitu. Kayak ya tadi contohnya si Nona yang kayak beruang. Yang nyonya-nyonya ibu-ibu yang kayak beruang, jadi dimasukin dia jadi karakter yang bawa senjata Iya, kayak iya, Dalton, walaupun nggak beneran Enggak dihormat atau mirip beruang gitu, enggak. Usop ya aslinya kurang ajar banget itu. Emak-emak di season 2 kurang aja. Emak-emak Kalau ada beruang hormat, bukan berarti ibu-ibu kayak beruang dihormatin. parah banget emang Usop. Salim aja gitu, salim gitu kan. Emang tapi ya salut, makanya walaupun tadi banyak ada beberapa kekurangannya, tapi kita cukup salut lah sama tim kreatifnya One Piece live action gitu yang termasuk Oda. Yang satu lagi yang pengen gue sorot, mereka ngasih tribute ini dari judul. Oke. Kita ini ya, kita bedah satu-satu ya. Tampilin ininya dulu aja nih. Ini kan dari ininya yang sebelumnya. Nah ininya aja udah cukup keren nih. Ya, ini keren, maksudnya keren dia bisa bikin semua logo per episode tuh sesuai sama tema episode itu sendiri. Yang pertama kan Lockdown, dia ngampilin ininya Gold Roger. Yang kedua soal Labun tuh, dia ngampilin ini logo bajak laut rumbar sama biolanya si Brook. Yang ketiga Whiskey Peak jelas. Yang keempat ini garam ini ya? Igaram. Yang keempat Little Garden kan itu tuh para bangsa giant sama kapaknya Brogy. Dori Brogy. Yang cerita ini kan fokusnya di Mr. Tree, memang Mr. Tree dan Baroque Works. Dan ini Vivi. Abis itu terus Hero Look sama Chopper, terakhir Wapol. Tiap episode tuh ada ciri khas dan ininya keren sih. Tapi ini memang konsisten dari season 1 memang begini. Season 1 juga gini. Tiap episodenya ada ciri khas dari episode itu sendiri. Dan yang menarik di season 2, judul episodenya itu ngambil referensi dari film-film Hollywood. Oh gitu. Yang ini nih langsung kita kasih lihat aja nih. Referensinya itu dari mana? Maksudnya dari judulnya. Judul episode 1 season 2 itu kan Beginning and the End. Lanjut aja mungkin ya. Enggak usah, enggak apa-apa, dari sini aja yang ini deh. Gini. Gua bacain aja nih. Beginning and the End itu tuh udah ambil dari film ini, ada film Hollywood zaman dulu Beginning of the End judulnya. Oke. Sekaligus Lockdown itu kan emang kota awalan dan akhir gitu. Jadi referensinya kedua ini double lah. Yang kedua yang paling jelas sih Good Whale Hunting sih. Gue kira judulnya akan lebih Iya, gua Enggak. Ini judul filmnya Good Will Hunting. Film awalnya si Matt Damon nih. Good Will Hunting next kalau ini next aja. Nah ini kan. episode 2 tuh judulnya Good Whale Hunting Whale. Karena kan labun. Dia mainin wordplay dari Good Will Hunting filmnya gitu. Ya filmnya sih sebenarnya nggak terlalu berhubungan ya. Maksudnya Good Will Hunting tuh tentang ceritanya si Matt Damon tuh dia anak yang jenius tapi menyia-nyiakan potensinya. Dia cuman kerja jadi janitor, tukang bersih-bersih di satu kampus sampai dia ditemuin sama si profesor matematikanya, dia bisa mecahin rumus yang unsolvable bisa dibilang gitu. Gitu. Jadi dia intinya dia drama lah, film ini tuh drama gimana si Robin Williams-nya ngeyakinin si Matt Damon kalau dia tuh sebenarnya punya potensi dan mendingan lu hidup sesuai potensinya. Dia tuh kayak orang jenius yang mau jadi biasa-biasa aja gitu. Dia ngerasa ya gue jenius tapi gue emang nggak mau ini kok, gue jadi janitor gue udah cukup happy gitu. Cuman kayak itu sayang gitu. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Cuman dari sekedar ini aja, sekedar nama. Nah terus next ada episode 3 tuh Whiskey Business, itu jelas nih dari filmnya Tom Cruise, Risky Business. Mirip banget. Rizky. Walaupun ya balik sama juga filmnya juga nggak terlalu berhubungan sama episodenya. Lebih ke judul. Nah yang keempat
Big Trouble in Little Garden dari ini gue langsung ini dulu sering nongol di RCTI ini filmnya Kurt Russell. Big Trouble in Little China. Zaman gue yang nggak tahu ya kalau sekarang. Ini RCTI-nya yang ada drone menjauh gitu dari sawah itu. Yang masih di sawah, yang RCTI. Yang masih di sawah. Kan suka ada film tuh tiap malam yang ininya yang film apa layar emas. Oh Layar emas. Kalau di Trans tuh box office. Nah itu Bioskop Trans dulu TV. ada Big Trouble in Little China. Ini film konyol, film komedi sebenarnya si Kurt Russell. Jadi Ininya Big Trouble in Little Garden karena pas banget. Pas. Big Trouble maksudnya raksasa besar, iya. Little Garden kecil gitu. Tapi ininya Big Trouble in Little China. Masuk. Terus next. Nah ini Wax On Wax Off ini bukan judul film, tapi ini quote terkenal di Karate Kid. Oke. Kalau yang nonton Karate Kid pasti tahu Wax On Wax Karate Off. Kid-nya Jackie Chan apa yang Enggak, bukan yang Jackie Chan, yang asli. pertama. Yang asli. Yang si Daniel LaRusso. Chen Jackie. bukan yang Balik masih doang. yang masih Mr. Miyagi, Pat Morita ininya. Jadi dia tuh ada adegan yang dia tuh lagi diajarin bela diri tapi disuruh pagernya dikasih lilin. Oh, oke. Dipelitur lah istilahnya gitu. Jadi wax on, wax off, wax on, wax off. Jadi itu tuh jadi dasar ilmu bela dirinya. Gerakan itu tuh gerakan nangkis sama gerakan nyerang. Kalau Intinya Jackie Chan gitu. yang pasang jaket gitu-gitu. Nah itu Oh, kalau iya, yang Jackie iya, Chan yang iya, pasang iya. jaket. Kalau ini tuh wax on, wax off. Nah itu nyambungnya adalah ya Mr. D kan Mr. D, wax, iya, lilin gitu ininya. Gitu. Nah kalau yang episode selanjutnya 6 itu Mami Dearest. Harusnya Nami sih, sorry ini salah tulis nih. Episode 6 tuh judulnya Nami Dearest kalau yang di ini, yang di live action. Nah kalau film aslinya Mommy Dearest gitu. Wordplay aja, nggak ada ininya juga sama. Enggak, ini out of topic sebentar ya. Ini kalau sekarang pakai poster kayak gini ada orang nonton. Serem bro. Ini Iya, kayak ini- iklan-iklan kosmetik sebenarnya. Referensinya si season 2 ini memang film jadul semua. Iya sih. Film tahun 80. Kayaknya Bahkan yang posternya tadi serem Beginning and the End itu film tahun berapa itu? 50 Kelihatan 60. sih, kelihatan Paling sih. baru kayaknya yang Dari gambar-gambar. 90-an deh ini kayak Rizky Business sih 90-an gitu. Karate Kid lah 80. Nah ini episode 7 Reindeer Shames itu Reindeer Games jelas filmnya si Ben Affleck nih. Gitu. Oh, Itu ini Reindeer, lebih baru lah. Reindeer. Reindeer. Rusa. Sama rusa juga. Walaupun itu nggak ada rusa-rusanya kalau yang di film Reindeer Games mah. Kasino bro. Kasino. Lucu banget lagi. Nah, In Drum- yang terakhir Kingdom. Fear and Loathing in Drum Kingdom. Kalau yang aslinya tuh Fear In and Las Loathing in Las Vegas. Ini sekali lagi nggak ada hubungannya sama sekali Fear and Loathing in Las Vegas. Kalau yang nonton filmnya ini tuh film tentang orang make. Mereka tuh sepanjang jalan ke Las Vegas. Wapol make. Wapol make. Wapol tuh, make, Wapol. wapol. Iya, dia make buah iblis. Make Kalau dia. ini make efek LSD tuh, lihat aja Johnny Depp-nya jadi kayak Iya. ini gitu. Pokoknya lu sepanjang film Fear and Loathing in Las Vegas tuh intinya orang lagi ngehalu gitu karena dia lagi habis make efek LSD jadi kemana-mana ininya bayangannya gitu. Nah ya kalau ini Fear and Loathing in Drum Kingdom efek makainya Wapol. Ini gitu. Pas banget nih, lucu banget dimakan kan. Iya. dimakan. Ini tuh Bawahnya bagus detail-detail kayak gini tuh. Wah, gua apresiasi banget lah, ini keren banget menurut Tapi gua. kalau dilihat dia ngambil referensi dari film-film Hollywood, berarti emang targetnya pasar Emang Amerika, pasar Amerika banget sebenarnya audiens kan. secara general gitu Iya, ininya. Makanya menurut gua bagus dengan adaptasi ini tuh dia bisa nge-capture nakama-nakama yang bukan penonton anim. Makanya komikalnya tetap dapet tapi harus real. Makanya itu tadi nggak bisa terlalu komikal karena penonton-penonton Hollywood atau orang-orang awam kan dia nggak nonton anim. Betul. Dia nggak kebiasa tuh sama jokes ya. Contohnya kayak jokes yang Krokus tadi yang jangan lakukan itu Paktu atau akan ada yang terluka. Siapa? Aku. Itu buat penonton anim lucu, Lucu, buat yang baca manga. Tapi kalau buat orang awam gitu, kalau dijadiin dialog film Hollywood, nggak ada lucu-lucunya, malah cringe sih kalau dijadiin dialog Dan film Hollywood. susah ngeresponnya sih. Kalau di Susah. anime kan mukanya langsung panjang loh. Nah itu gitu kan. terus sama ditambahin sound effect. Bener itu dia, karena kalau di anim bisa dikasih sound effect, bisa dikasih Mukanya di custom gitu kan, jadi konyol gitu. mukanya jadi mukanya jadi lebar. Nah itu yang bikin lucu sebenarnya kayak gitu ekspresi ekspresi gitu. gitunya. Cuma kalau dia asli kan nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi Gimana caranya makinnya- acting gitu Iya. jelek. Lagi makinnya kayak keren banget kan, masa Iya, mau bener. muka lonjong tiba-tiba. Iya, tapi banyak yang fans Zoro juga yang komplain Zoro tuh sebelum time skip
itu banyak lucunya soalnya. Sebenarnya. Di sini dia selalu serius. Terlalu Terlalu serius. serius. Kayaknya dia sudah mempersiapkan untuk post time skip. Iya ya, Zoro live action mirip Zoro post time skip ya Iya. jadinya ya, yang Sama lebih kayak serius. Usopp. Pekenyunya, Kayak kalau season 1 Usoppnya kayak Usopp post time skip. ya, Usopp post time skip bener. Season 2 untungnya Usoppnya udah balik nih, Iya. Usopp pre time skip. Usopp free Keren time. banget. Usopp the best kata gue, salah satu yang the best lah di season 2. Walaupun banyak banget sih kalau ngomongin the best acting kayaknya season 2 banyak ya. Nah, ini udah mau habis nih. Jadi kita langsung aja best aktor apa ya? Best apa ya? Best performance kali ya. Best performance. Anjir susah lagi kalau ngomongin best Kalau performance. suruh milih satu. Kalau aku sebagai orang awam ya, aku ngeliat ya Zoro sih karena actionnya sih Zoro. jujur. Karena dia banyak ekspresi juga di situ. Yang dia ketemu Kuina, Iya, yang dia tes pedang. grogi pedang, apa segala macam tes ya. pedang. Itu salah satu the best sih. Tes pedang ada smirknya dapat, Ekspresinya banyak ya. Senyum Zoro, iya, kecilnya termasuk. dapat. Sama Menurutku effort. Zoro dapat. Sama effort dia bentuk badan. Iya, Tapi itu juga. gue ada riset kok. Enggak, bukan Enggak, steroid. bukan steroid ya. Enggak. Soalnya kita Gokil lihat sih. kemungkinan karena itu kan gede banget ya teman-teman ya. Jadi kayak kemungkinan ada possibility itu adalah steroid segala macam. Tapi memang dari pelatihnya Zoro bilang juga itu dia latihan seminggu 7 hari, seharinya itu 3 jam. Gila. Beneran gedein badan. Terus Sampai ada jadi segede di gitu share loh. juga program latihannya Zoronya itu si Tapi Makenyu-nya. itu juga diprotes. Katanya Zoro pre-time skip gak sebesar itu. Iya semua sih, ototnya. benar. Lebih kurus sih. Benar, Zoro itu pre-time harusnya Itu harusnya Zoro post. post time skip yang Emang jadi bener berarti. Ini Kayaknya Zoro ini post-time skip. benar-benar diadaptasi post time skip semua Iya, deh. kayak Lebih serius. Kebablasan. Zoro. Atau mungkin memang di live action ini memang tidak diterapkan Pre dan sistem post. pre dan post. Mungkin time skip enggak sih kok. karena enggak ada time skip. Feeling gue berarti mungkin ya tamatnya nanti enggak bakal ada time skipan. Iya, Bisa gitu. jadi. Berarti nggak ada adegan kuma mental-mentalin ya? Karena ya itu tadi makanya power levelnya dibikin semuanya seimbang. Jadi sampai akhir pun ya mereka mungkin tambah kuat tapi sedikit, bukan yang kayak di manganya kita jelas gitu ngelihat ya Luffy yang awal pre time skip ketemu sama Kaido ya jadi bubur lah dia, nggak maksudnya udah latihan time skip aja dia tetap nggak bisa ngelawan gitu kan. Dia begini. Diulek gitu. Apaan sih lu? Kalau di live action tuh lebih tipis lah bedanya gitu. Lebih masuk akal jadinya. Nah, balik lagi kalau soal performance gua Aku Zoro. makin susah banget terus terang. Semuanya bagus anjir. Iya. Mau Bang Okra dulu? Oktra dulu dah. Sama gue Makenyu sih masuknya. Makenyu sama ini. Wah, ini Makenyu si lover Carita semua. Chandran. Oh, Vivi Vivi. Oh tapi banyak juga yang suka sama ini kok. Smoker masih Lera ada. Bova kok. Nah, itu juga. Lera Bova juga. Makanya kalau gue terus terang susah Woi, kita lupa Smoker. Smoker butuh banyak pujian kan. Smoker tuh harus diapresiasi. Karena Itu dia actingnya bagus. Bener-bener smoker banget ya. banget. Dapat loh CGI anjir. rokoknya dapet, tuh rokok berdua gitu. Dua rokok kirain Masuk bakal dalam- cringe. Iya. Dua-duanya masuk. Lu bayangin orang yang kayaknya gue bakal nyangka paling juga di tone down jadi Iya, satu bener. karena kemungkinan cringe nih kalau dua. Iya. Anjir dia tetap dong pakai Beneran dua. dua, celer iya, Dua beneran jadi keren. ada Itu. rokok dua, ada satu pipe-nya gitu lah Iya. kalau gitu ya. Dan tetap Dua-duanya keren. masuk tetap loh. keren. Dan tetap keren Iya. itu masalahnya. Kalau lu bayangin kan gue pas awal bayangin anjir kayaknya cringe sih kalau lu ngerokok dua gitu cerutu Iya. mulutnya Sambil emang ngomong buat- gitu. sambil ngomong Iya. tetap keren anjir. Nggak, dan dengan gaya smokernya seperti biasa tambah CGI asapnya itu Asapnya, keren iya, banget. masuk. Benar. Pas white blow anjir itu persis kayak di Keren abis. anime atau di manga gitu. Keren abis. Mungkin kayaknya kalau lu mau nanya Her, yang kurang menurut gue. Oh, iya, Karakter mungkin yang ya. kurang. Karena banyak juga yang komplain karakternya si Tashigi. Tasigi ya. Si Gak masuk si Tashigi yang ini ya smoker. Oh, Iya iya oke. iya, asistennya smoker itu. Itu katanya agak kurang, tapi menurut gue cakep-cakep aja sih. Cakep apa aja kok. Oh sama Yang- ini, menurut gue yang kurang tuh sebenarnya Miss Golden Week ya. Golden Yang Week kecil. yang kecil. Harusnya kan dia bocah ya. Bocah. Oh dia agak Dia agak tinggi. Ini gede. agak dewasa. Kayaknya ini. udah- Tapi SMA gue dia suka udah. sih Mosi Golden Week-nya. Dia dibikin psycho. Iya lagi. Jadi psycho banget Papa-mamanya anjir. dijadiin boneka. Tapi Anjir. emang psycho kan dia di Enggak. Maksudnya di manganya Kalau di manganya tuh dia lebih kayak nggak ada ekspresi aja, datar Lempeng-lempeng lempeng gitu gitu, ininya nggak terlalu banyak. Ini itu. Kalau di sini jadi digali lebih dalam, jadi psycho banget. Iya, Anjir gila, keren sih itu. Justru menurut gua itu salah satu yang keren juga si Miss apa Golden Week. Golden Week. Siapa Yang kurang yang kurang ya? Miss Monday, Alvida sih. Alvida Nah, ya. kalau Alvida mungkin bisa kita kalau Bisa kita yang inilah. jelek maksudnya yang agak kurang tuh
agak cukup banyak gitu. Bisa kita pilih satu. Kalau bagus banyak yang improve. Nah masalahnya. makanya banyak banget. Lera Abova keren sebagai Bagus, Nico Robin bagus itu keren banget. Debutnya Walaupun bagus ya, Krokodil cuma padahal Maniello. baru ini apa kayak siluet sama ya udah terakhir doang nongol, tapi itu udah keren. Orang udah merasa langsung dapat si jahatnya gitu. Ini orang jahat Oh, nih. tapi Robin gue ada satu komplainan gue ke Robin adalah di sini dia dibikin terlalu jahat. Kalau di manga atau anim tuh masih Dia agak masih ngerem. abu-abu, Iya, dia masih ada ngerem. ngeremnya. Ada ngeremnya, iya. Jadi orang dia kelihatan jahat Dia tapi kelihatan baik, jahat tapi gimana ya? Iya, Jahatnya nggak sekejam ini. Kalau di ini kan dia kayak bener-bener sengaja gitu di. Kalau bisa matiin, gua matiin nih orangnya. Dia kayak sengaja pengen nyiksa si Vivi gitu, misalnya dia ngegodain Vivi. Kalau di manga atau anim dia tuh nggak lebih sekedar ngegodain, sesimpel itu gitu. Dia cuman tease aja, jadi nggak sampai jahat gitu. Jadi tetap kelihatan kalau dia tuh nggak jahat. Jadi pas dia ntar berubah dia jadi apa namanya, jadi baik, jadi SHP ya masih make sense. Soalnya nggak sekejam itu kalau di live action menurut gua vibes Kayak yang didapat. bener-bener anak buahnya krokodil sih. Dia terlalu menjiwai peran, terlalu menjiwai jadi anggota Baroque Works kalau menurut Kebayang gua. pun nanti pas dia masuk ke SHP ya. Itu dia. Sama ada juga adegan yang dimana ini nggak ada di manga, nggak ada di anim. Robin ngerekrut Tashigi Iya, jadi Robin Baroque ngerekrut Works. Tashigi. Iya. Robin ngasih buah ke Wapo. Iya, itu Itu juga. banyak tuh ditambah-tambahin. Jadi seolah-olah dia pengen bikin Baroque Works ini organisasi rahasia yang emang kejam, emang powerful. Tapi sayangnya kalau menurut gua perannya jangan terlalu diberatin ke Nico Robin semua. Jadi kesannya itu tadi Nico Robinnya jadi kesan kayak jahat banget gitu. Iya, penonton pertama juga ngeliatnya ini pasti bakal jadi musuh terus nih. Padahal Walaupun ya gue suka sih, maksudnya si beberapa scriptwriternya tuh mereka bikin biar penonton yang nggak paham One Piece Nakama mereka tetap dapat suspense-nya. Itu menurut gue tetap dapat kayak contoh Dragon pas ngasih ke ini ke Garp. Roger nitipin anaknya ke Garp. Dia sengaja nggak nyebut nama. Jadi kalau yang nggak tahu pasti nyangkanya Luffy. Iya. Nyangkanya Luffy yang cocok ini. logi ke sana gitu. Cocok loginya biar ke sana gitu. Soalnya nggak disebut namanya. Kalau yang baca mah ya udah pasti tahu anaknya Ace gitu dan kan. seharusnya belum di situ partnya. Iya. Ini sengaja digituin karena ada kemiripan kan, maksudnya Luffy juga sama-sama ketawa pas udah mau dipenggal gitu, terus dia sama-sama rambutnya hitam dan orang-orang jadi pasti nyangkanya oh ini kayaknya Luffy nih. Kalau yang nggak tahu ya sekali Tetap lagi aja ya Oda ya di live action tetap bikin penontonnya tuh pengen berteori gitu ya. habis ini ada Itu bagusnya. podcast teori khusus One Piece live action. Khusus buat yang belum baca Belum yang manga. One Piece. Oke. karena siapa tahu bisa diputar ininya kan. Karena bisa dimunculin Sabo di episode situ gitu. Itu kan benar-benar ngejutin buat yang bahkan nakama garis keras sekalipun. Nanti Gitu. mungkin kita bikin sesi ceramah spesial Jojo dan Ano. Ya nggak ngerti ya. Nggak, tapi kayaknya kita emang live action ini banyak banget yang bisa kita bahas kalau yang detail ya. Jadi nanti kita bakal bikin episode khusus ceramah yang bukan di ngemeng. Jadi yang bahas benar-benar detailnya kayak Easter egg-nya itu super banyak gitu. Ini kita nggak bisa tampil di sini karena keterbatasan waktu juga. Ya contohnya yang mungkin udah tahu juga Man Mayer sama Vigarland ada di Lockdown gitu kan. Walaupun cuma sekedar nama toko. Iya. Sama ini Pedro. Ada Nika, ada yang lain-lain. Tapi itu nanti. Makanya kita balik lagi ke performance yang paling keren atau paling jelek. Banyak masalahnya itu penjaga tokonya Zoro beli pedang aja si Ippon Matsu keren banget. Itu bagus. Mirip gitu, dapat vibes-nya. Dia yang berusaha nipu Zoro di awal-awal tapi langsung habis itu jadi respect begitu Zoronya berhasil ini. Langsung respect dikasih Yubashirinya. Awalnya kan dia nipu banget. Adegan tuh keren banget sih yang lempar pedang terus nancepnya tuh pas sama kayak di manga. Persis. Anjir itu emang paling Ya itu salah satu yang paling CGI keren. sih, cuma Keren sih. bagus CGI-nya. Keren. Ngelampilin ininya persis yang di anim gitu. Ya dari anim sama di manga. Jadi keren banget. Nah, terus selain itu yang perlu diapresiasi lagi aktingnya Hiruluk sama Kureha. Itu juga keren. Kureha terutama si Kureha juga gila itu menurut gua. Si Katie Sagal ya ininya. Keren banget. Dapat gitu maksudnya vibes Kureha sebagai dokter yang tua Tapi nggak Tapi tua. muda. Tapi muda. berjiwa muda. Berjiwa muda. Cuman mungkin yang kurang ke highlight adalah greedy-nya aja. Cuman selain disebut-sebut greedy kalau di manga soalnya ada satu Kelihatan adegan banget, kelihatan yang dia banget. turun dari kastil nolongin orang terus minta duit. Kalau Walaupun di sini kelihatan orang baik. Iya, kalau Baik di sini dia. kelihatan Kalau di baik sini kan aja. yang dia bilang minta ke Nami kan. Iya. Lo harus bayar tapi ya udah. ya udah jadi cuman sekedar jokes aja karena cuman sekali. Kalau di
manga atau anime kan lebih ke highlight gitu. Dia Berkali-kali. emang minta duit terus gitu ininya. Sampai disebut apa nenek sihir. Nenek sihir. Iya, di Karena situ. tiap kali abis ini dikasih bill yang beneran gak kira-kira kan billnya gitu kan, yang kayak pemerasan. Soalnya gue ingat ada adegan itu yang dia anaknya sakit, orang tuanya dikasih bill gede, terus cuma dikasih apa sembuh. Orang tuanya langsung loh cuma dikasih gitu doang sembuh ininya, masa sih bohong gitu. Intinya nggak percaya orang tuanya, tapi anaknya merasa lebih sehat kok gitu intinya. Gitu. Jadi emang beneran dia dokter, emang yang nolongin. Hero look-nya juga keren, choppernya mantep banget Iya. walaupun CGI gitu, Bagus. acting ekspresinya dapat. Gua terus terang backstory Chopper mungkin jadi salah satu scene yang paling memorable buat Iya. gua, itu paling sedihnya paling Selalu dapet. ya. Iya. Di manga begitu, Benar, anime begitu. Cuman bedanya kalau di manga adegan pas Chopper berpisah yang pohon sakura itu menurut gue lebih sedih dari backstory-nya sendiri. Tapi kalau di live action backstory-nya lebih sedih. Walaupun yang sakura juga tetap sedih, tapi lebih sedih pas backstory-nya Jamur ya. Pas yang jamur itu Bonyoknya juga dapet sedih. sih. Bonyoknya dapet di mata itu. Bonyoknya dapet. Iya iya iya, itu Bonyok. adegan itu keren banget sih. Iya. Sama Ya, jadi siapa nih? Satu aja dulu. Satu ya. Kalau tadi kan yang bagus Suro, yang jelek Alvida gitu. Makanya gua Bukan jelek dari yang kurang. kurang. Vivi Ini kan keren, Tashigi Smoker tadi. keren, Nico Robin keren, Mr. Yang- Zero keren, Tanpa celah. Mr. Tree Wah, Usop. 2 jam nih. Usop berarti. Usop. Ya, Usop. ya. Kalau gua fix Usop karena season 2 ini Usop benar-benar dapat porsi highlight banget gitu. Dia dikasih kesempatan buat tunjukin momen-momennya dia. Dia bisa ngasih semangat ke krunya, ngasih ini ke Vivi kan, ngasih wejangan juga gitu. Harus ke Dory dan Brogy. Cuman tetap dapat pengecutnya, tetap dapat. Di sisi konyol-konyolnya dia tetap dapat. Justru di satu sisi malah perannya Luffy jadi agak sedikit ketutup. Iya, Jadi benar. sama Sebenarnya dia. di ini Luffy ya MC-nya masih kelihatan. Masih Sebagai MC kelihatan. cuma tidak sekuat season 1 kalau Benar, menurutku. benar. Gak Karena sekuat season 1 tuh bener-bener dia dapat spotlight terus kan, terus soal dia ngeluarin jurus, bener-bener ngenalin Luffy sebagai karakter utama gitu kan. Betul. Kalau di sini kayak dia muncul sebagai MC tapi akhirnya kayak tenggelam sama tiba-tiba Smoker lah, tiba-tiba Robin, tiba-tiba Dokter Kureha pun juga supporting ini. karakternya terlalu mendominasi Iya, gitu justru. gitu. Termasuk Usopp juga makanya. Dan momen pas harusnya Luffy bersinar yang pas dia di Drum Kingdom yang megang bendera ya. Iya, akhirnya di tone down jadinya Tone down. nggak se-memorable itu gitu. Ya itu sih. Sementara kalau Usopp malah dapet terus dari Little Garden, Iya. di Drum Kingdom juga dia tetap dapat gitu waktu dia malah jadi bikinin alat buat Vivi manjat padahal di manga nggak ada tuh. Makanya nggak ada. Jadi seolah-olah ya dia emang banyak ininya, terus dia lebih sering jadi nyetir kapal juga gitu kan. Jadi perannya dia di season 2 ini bener-bener ke highlight banget gitu. Iya. Tapi emang kalau yang Usopp nyetir kapal itu kayaknya seharusnya emang gitu gak sih? Kayak emang Usopp yang Enggak supir juga, kapal. kadang-kadang random ini juga. Enggak, yang paling sering kan kalau biasa random itu kan biasanya off screen itu kan. Tapi Iya, emang iya, iya. kalau seharusnya karena itu juga kapalnya Usopp ya emang Emang biasanya dia sih. artinya Usopp yang pasti Sejatinya lebih emang banyak dia. megang gitu. Mungkin di benar, manganya benar. kelihatannya kayak gantian-gantian aja. Benar Tapi ya sih. lebih di highlight di sini aja. Lebih ke highlight. Nah ini aku buat penutup, tapi nggak tahu kepanjangan. Udah berapa jam sih Jo? Oh, Buset. Udah gak kerasa memang. aku mau nanya ini. Tapi ke dulu ini nggak ya, kecepatan nggak ya? Apa tuh? Ending One Piece live action ini di mana gitu? Menurut kalian berdua gitu. Ending live action. Ini kan soalnya ya? si Oda udah bilang kan One Piece live action udah ada endingnya nih, dan sepertinya nggak sama kayak manga animenya kan. Mungkin kayaknya agak maju dikit. Kalau menurut gua pasti dimajuin. Menurut gua endingnya adalah mungkin Marineford, after Marineford. Jadi mungkin abis Marineford tuh nggak ada time skip mungkin. Malah mungkin bisa jadi di Marineford Luffy bakal bawa krunya semua, nggak Endingnya di tercerai-berai. Abis itu mereka mungkin nyampe ke pulau terakhir, jadi dekat-dekat ke Marijoa justru. Mungkin Berarti ya. tetap harus ketemu Im sama. Mungkin bahkan gua nggak yakin Im sama atau Gorosei bakal dimunculin God's Knight gitu-gitu. Karena kalau dimunculin Panjang banget jadi pasti. panjang. Jadi malah harus ada yang harus diberesin lagi. Mungkin Jadi menang di Marineford mungkin. semacam kayak gitu ya, perang terakhirnya. Jadi maksud gua perang terakhirnya akan dibikin di Marineford. Jadi mungkin lawan
Kurohige dan Blackbeard-nya kan udah di-mention tuh. Jadi kemungkinan besar Blackbeard bakal muncul. Jadi kemungkinan besar mereka bakal berantemnya di situ justru. Dan abis itu mereka jadi nemuin One Piece Bener gitu. ya, kalau udah Blackbird sih agak susah ya. Kalau gue tadi mikirnya Enies Lobby karena sesuai sama yang teori yang ada kan. Ya kalau teori ada kan ada yang bilang akhirnya harusnya di Skype gitu-gitu kan. Skype atau yang pas Mary-nya Ya ini gugur. ending. Iya. Oh iya. bisa. Kalau di Enies Lobby soalnya terlalu dini menurut gua, masih banyak kayak Frankie baru muncul harusnya di Enies Lobby, di Water Seven abis itu kan Enies Lobby. Terus abis itu nggak menjawab apa-apa gitu. Maksudnya kalau di Marineford mungkin abis itu perang besarnya terjadi, abis itu mereka ya tinggal berlayar ke satu pulau terakhir, beres di situ. Mungkin sekali lagi. Bisa jadi ya. Atau digabung dulu, jadi justru mungkin kayak Wano atau Elbaf digeser jadi sebelum Marineford gitu. Jadi Marinefordnya yang digeser ke belakang. Wah. Benar, ini banyak peluang sih. Banyak. Ini kayak Oda udah bilang ending One Piece live action sudah ditentukan sih. Jadi kayak Benar. wah ini endingnya di mana, nggak mungkin sama kayak manga gitu. Nggak mungkin sama kayak manga sih. Kalau- Pasti ada perubahan sedikit lah gitu. Makanya itu menarik. Biasa kita tunggulah nanti. Kalau Iya, Bang Troy, Enies Lobby. Enies Lobby gue tetap. Kalau yang ini kan Karena- aslinya Oda pernah bilangnya ending One Piece di mana sih? Enggak, dia Enggak nggak pernah bilang. Itu Oda nggak teori. pernah bilang. Teori. Ada teorinya Eno pernah bilang kalau endingnya di Skype sebenarnya gitu. Ya, ikut ke bulan. enggak juga sih. Jadi kayak emang didesain buat endingnya di situ aja, nemuin harta ininya di Skype gitu. Maksudnya One Piece-nya ada di Skype. Ya soalnya kalau yang di Enies Lobby yang dibilang mata kirinya itu yang Lauftel itu sih gua ke sana. Jadi kemungkinan ya siapa tahu Oda mewujudkan teori-teori nakama yang bahwa akan tamat di sana gitu sih. Mungkin dari Enies Lobby terus mau langsung Langsung ke ke Lauftel, Lauftel, iya. terus ketemu Whitebird perang di situ di Iya, akhir iya, langsungin. Berarti nggak ada Marineford. Nggak ada. Berarti nggak ada Whitebeard harusnya kalau Makanya misalnya kalau alamatnya di Enies Lobby jadinya nggak ada. nggak ada Whitebeard, nggak ada Atau ya itu Kaido. tadi mungkin dia bisa geser-geser itu ke sebelum Iya, itu jadi tadi. Bisa jadi ya. Jadi Perangnya tadi- mungkin di situ kayak Whitebird perangnya di Enies Lobby lah di ini. Soalnya memang masih masuk juga sih. Misal abis dari Enies Lobby ke Thriller Bark ke Dressrosa juga masih bisa gitu. Nggak harus langsung ke Shabody kan. Nggak harus langsung ke Marineford. Marinefordnya dia bikin di setelah Grand Line juga bisa. Enies Lobby dibikin Marineford juga bisa. Sebenarnya kan Enies Lobby Marineford Iya. kecil kan Iya, sebenarnya kan. Bisa Bener. dibilang Bisa mini disatu-satuin di situ gitu. Jadi banyaklah potensi-potensinya. Iya, iya. Kita lihat aja gimana nanti Oda memasaknya. yang jelas tapi menurut gua Oda harus tamatin manga dulu baru live action. Oda harus sehat dulu sih. Iya, betul sih. Tapi kalau feeling gue bisa jadi ini tamat duluan sebelum. Masa? Oh, nganggapnya gitu. Ya nggak tahu Ya ya. aku juga feelingku juga gitu kayaknya. Live action dulu. Live action bisa jadi lebih dulu sih. Tapi manga mau berapa tahun lagi sih? Nah itu dia. Manga udah terlalu lama nih. Ini Chainsaw Man aja udah tamat loh manganya. Ini Nah, bahkan- Chainsaw Man tamat chapter ininya arc kedua, saga keduanya lah. Kan saga pertama yang sampai Makima, ini saga kedua. Mungkin nanti ada saga Tapi kan ketiga saga katanya. kedua ya nggak tahu ya, katanya saga kedua udah ending sebenarnya karena si Pochitanya mati. Chainsaw-nya udah nggak ada gitu kan. Tinggal Men. Ngamen doang. Iya, saga tiga judulnya tinggal Men. Men. Kenapa kita jadi bahasa Chainsaw Man? Tapi balik lagi menurut gua tetap harus di manga karena kalau kita tahu One Piece itu apa dari live action kayaknya kurang deh. Oh iya betul. Masuk akal. Soalnya masuk adalah akal. One Piece-nya kan. One Piece Kayak soalnya kok gampang. iya, di season 2 si Kureha udah ngomong Goldie Roger kan. Iya iya. Soal Will of the D itu udah diumumin ya. Keren Kemungkinan manga harus tamat duluan baru live action menurut gue. Jadi kayak kalau tahu dari live action kayak manganya udah nggak seru kayak, lagi jadi. menurut ngapain orang ada cara Udah cara lebih tahu ya gampang. udah nonton live action aja. Udah ada jalan lebih gampang, kenapa harus ke Wano? Susah lawan naga. Kecuali memang mau dirubah sama Oda arti di live action sama di Make manga sense. kan baru mungkin. Cuman ya balik lagi ini amit-amit ya guys ya. Karena ingat lagi ini kan film tergantung Netflix, tergantung para produsernya juga Tergantung gitu. sama usia aktornya juga. Kalau tiba-tiba produsernya memutuskan untuk di stop ya mau nggak mau ceritanya harus bungkus gitu, harus dicari tuh endingnya. Jadi dukung supaya terus ada One Piece lah. Beli. Ya walaupun mungkin Oda bisa bikin ngegantung gitu, mereka ya berlayar aja. Jadi belum ketemu One Piece sampai endingnya. Jadi biar ending aslinya tetap di manga. Iya. Open Gitu. ending. Open ending. Aduh, Mungkin. terlalu Hollywood. Hollywood, semua film Hollywood kayaknya gitu sekarang. Open ending semua. Terserah kalian mau kayak gimana. Itu malas bikin ending. Malas. Dan juga satu sisi gue ngelihat
nggak ada post time skip. Soalnya Mary-nya nggak dirusak kok. Iya. Belum kelihatan ada rusak. Soalnya pas dilabun kan harusnya kepalanya copot tuh. Iya. Harus banyak. Jadi udah mulai luka-luka. Iya, Udah mulai begini. luka-luka. Makanya ada kemungkinan nggak bakal ganti ke Iya. Thousand Sunny sih. Gitu. Berarti Ya kita lihatlah nanti. Nanti kita lihat lah. Wah itulah baru makin Ya, banyak Frankie. pertanyaan. Mungkin benerin Mary. Benerin Bener Mary. Mary. Iya. Kepalanya jadi singa. Iya. Ya, tapi kalau menurut kalian gimana ending One Piece live action ini? Apakah ngikutin manganya sampai ketemu Im Sama? Iya. Im Sama di live action gimana? Hitam doang. Ambon. Please. Munculin nih. Mana? Netflix, Udah, please. gak usah. Di Indonesia ada case Ambon yang lebih cocok. Jadi Dragon. Tolonglah Jadi Dragon dia bisa di-cast. jadi Imu, bisa jadi kemana jadi apa dia? Mr. Two. Mister tuh. Mister tuh tapi Clay. lebih cocok jadi Imu. Dah, Imu cocok. sama, oke. Hitam. Nah, menurut kalian apakah sampai sana atau akan ada ending alternatif Yep. khusus buat live action? Kalian tulis di kolom komentar. Gitu. Kita udah berapa tahun Kayaknya kita udah nih. ngobrol ini? Udah Jok, kayaknya Jok. Walaupun masih banyak yang pengen kita sampaikan tapi Nah, kayaknya kita- buat durasi Kita sambungin ke next ceramah. Next ceramah. Yang akan membahas lebih betul. detail Easter egg yang ada di One Piece live action season 2. Betul. Jadi jangan lupa buat kalian buat subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian tahu kita punya video baru. Dan juga buat yang nonton di HP jangan lupa di hype dan follow kita di Instagram dan TikTok kita di upstation.media. Jadi buat kalian sehat-sehat terus, semoga kalian bisa terus sehat dan mengikuti cerita One Piece sampai Oda capek bikin balapan. Karena kita udah capek tunggu ending. Ya. Walaupun itu duit kita ya sebenarnya ya. Bener. Iya itu duit kita. Jadi sehat-sehat terus dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bye bye.